Bab 146, Permintaan Mea Empress. Melihat kalung biru ini, Long Yi tiba-tiba teringat bahwa ini adalah kalung yang telah ia sobek dari Mea Empress terakhir kali di gedung harum yang mabuk. Seharusnya ini kalung sihir peringatan, jadi kenapa kalung ini tiba-tiba bersinar sekarang? Long Yi mengambil kalung ini dari cincin antariksa dan mengotak-atiknya, sambil melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat trik, hanya cahaya redup yang masih terus berkedip yang sepertinya menerima sinyal. Dan pada saat ini, Long Yi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Intuisinya yang seperti binatang buas membiarkannya secara naluriah merasa seseorang sedang mendekat, walaupun tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tidak biasa di udara. Long Yi dengan waspada melihat sekeliling, lalu tiba-tiba teringat bagaimana terakhir kali dalam kompetisi seni bela diri klan Barbarian Bull, Bertha telah menggunakan sihir gaib dari klan Fox, dan sekali lagi melihat kalung biru di tangannya yang berhenti berkedip sekarang, dia tertawa. Karena dia dapat menemukan lokasi Bertha menggunakan pencarian kekuatan rohnya terakhir kali, dia bisa melakukan hal yang sama kali ini juga. Kekuatan roh Long Yi menyelimuti radius 50 meter dengan dia sebagai pusat. Long Yi percaya bahwa Bertha ada di sini, selanjutnya dia mulai menarik kekuatan rohnya. Benar saja, 20 meter di sisi kanannya, dia merasakan benda humanoid perlahan datang ke arahnya. Long Yi menyeringai, lalu mematahkan beberapa ranting, ia menggunakan kekuatan internalnya untuk melemparkan mereka. Setelah itu, membuat beberapa suara melolong. Mereka menembak ke sisi kanannya dan dengan sempurna menempel di tanah di depan Bertha di mana dia baru saja akan melangkah. Bertha, perlihatkan dirimu, sejauh yang aku ketahui sihir gaibmu tidak berguna, kata Long Yi sambil tersenyum. Saat itu, tawa yang menawan datang melalui udara, yang bisa langsung masuk ke sumsum tulang seseorang. Jelas ini bukan suara Bertha, melainkan sangat mirip dengan suara Mea Empress. Setelah itu bayangan samar muncul di depan keluar dari udara tipis, yang perlahan menjadi jelas. Benar saja, itu Mea Empress, iblis rubah ini yang bisa mengacaukan semua makhluk hidup. Seperti sebelumnya dia mengenakan pakaian istana Mea yang cantik, memperlihatkan leher gioknya yang seputih salju serta tulang selangka yang indah. Wajahnya memiliki kosmetik tipis, dan matanya terlihat agak kabur. Apalagi dengan bibir merah jambu yang sedikit terangkat, senyum tipis ini menahan daya pikat. Ketika Bertha mengatakan bahwa kamu dapat mematahkan sihir gaib dari klan Fox kami, aku tidak mempercayainya, tapi sekarang aku tidak punya pilihan selain untuk percaya. Mea Empress memandang ranting di depan kakinya, dan tertawa pelan. Dan melihat Mea Permaisuri, Long Yi menyeringai dan berkata, "Permaisuri, statusmu mulia, tapi urusan apa yang membuatmu lari ke Bukit Tandus ini di tengah malam?" Secara alami mencarimu. Mea Empress dengan ringan tersenyum dan berkata. Dia juga sedikit gemetar melihat Long Yi terpesona dan tertegun. Long Yi menggunakan tekad yang kuat untuk mengalihkan pandangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Mencari aku. Ini tidak terlalu baik, meskipun hubungan kita lebih murni daripada salju. Tetapi seperti pria lajang dan wanita lajang ini di malam yang mati, sulit untuk menghindari kecurigaan. Dan jika ada orang yang melihat ini, bukankah itu akan merusak reputasi ratu? Jika orang melihat, maka membunuh mereka saja sudah cukup." Mea Empress menahan pesonanya, dan dengan acuh tak acuh berkata. Nada sedingin es itu sepertinya dia pada dasarnya tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Long Yi menajamkan alisnya, wanita rubah ini sangat kejam di dalam hatinya. Dinginnya Mea Empress tidak bertahan lama, dia kembali terkikik dengan apik, dan berkata, "Long Yi, apakah kamu berpikir permaisuri ini begitu kejam kepada orang lain?" Long Yi tidak mengungkapkan pendapatnya, wanita rubah ini jauh lebih sulit ditangani daripada Bertha. Jika dia tidak hati-hati, maka dia bahkan tidak akan tahu dia menghitung uang untuknya yang telah diperolehnya setelah menjualnya. Dia hanya menggantung kalung biru di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu menemukan aku mengandalkan ini, bukan begitu? Ya, pada waktu itu kamu mengambil barang milikku, tetapi kamu tidak mengembalikannya, apalagi biasanya aku tidak bisa menunjukkan wajahku, jadi aku harus memilih ini larut malam untuk meminta kembali."
Mea Empress dengan malu-malu dan dengan malu-malu mengangkat kepalanya, dan matanya yang berkabut sepertinya ingin meneteskan air. Ekspresi Long Yi berubah, tiba-tiba menjadi sedingin es, dan dengan matanya yang juga tampak membeku, dia dengan dingin mengejek, "Permaisuri, kamu orang yang pintar, tetapi mengapa kamu harus terus-menerus melakukan hal-hal bodoh seperti itu? Gunting sihir ajaibmu yang menjijikkan, jika tidak jangan salahkan aku, Long Yi, karena tidak memahami rasa iba dan kelembutan pada wanita." Mea Empress gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan niatnya yang menawan yang dapat menyebabkan orang-orang memiliki api nafsu yang tak tertahankan langsung menghilang tanpa trans. Sekarang menatap Long Yi, ekspresinya agak sedih, meskipun dia tahu bahwa Long Yi adalah seseorang yang tidak begitu mudah untuk dirayu, tetapi dia masih tidak bisa membantu tetapi ingin mencoba, karena dia ingin memiliki Long Yi untuk pribadinya. Gunakan, dan membuat Long Yi patuh menerima perintah dari dia setelahnya, tapi sayangnya, orang ini benar-benar tak terduga, dia tidak bisa mengendalikannya. Long Yi melemparkan kalung di tangannya ke arah Mea Empress, lalu dengan dingin berkata, "Singkirkan sampahmu, kamu bisa pergi sekarang." Warna kulit Mea Empress menjadi kosong, lalu dengan ringan menghela nafas, dia berkata kepada Long Yi, "Maafkan Lian Xin, sumpah Lian Xin, setelah ini aku tidak akan pernah menggunakan charming magic di depanmu." Lian Xin. Long Yi tercengang, ternyata nama Mea Empress ini adalah Lian Xin, yang rasanya pahit tetapi kemampuan untuk membersihkan hati, mengurangi panas internal dan sebagainya pada hati biji lotus. T.L. Lian Xin, jantung biji teratai. Kamu adalah permaisuri yang mulia, tetapi sekarang kamu rendah hati kepadaku, orang tanpa nama, mengapa? Jangan bilang padaku bahwa kamu tertarik oleh aura raja tiran tubuhku. Long Yi menatap Mea Empress dengan senyum halus. Bagaimana jika aku mengatakan iya? Mea Empress berkata dengan lembut. Long Yi menyeringai dan berkata, "Meskipun aku tahu pesonaku luar biasa, tetapi kesimpulan yang telah kucapai setelah menimbang suatu masalah, aku tahu bahwa tipu muslihatmu yang sangat peduli pada wanita hanyalah utilitas, dan mengejar keuntungan adalah nalurimu. Sama seperti dunia yang makmur adalah untuk keuntungan, dan dunia yang kacau juga untuk keuntungan. Jika kamu ingin bantuan aku, maka kamu harus membayar setidaknya harga yang sesuai." Mea Empress tercengang, dan matanya berkedip karena terkejut. Namun demikian, anak muda ini telah melalui urusan duniawi. Segala sesuatu di dunia hanya untuk keuntungan orang. Setelah itu dia berkata, "Apa yang kamu inginkan sebagai harga? Pertama, beritahu aku apa yang kamu ingin aku bantu." Long Yi dengan lembut tersenyum dan berkata, "Aku ingin kamu membantu kami, klan Fox, untuk mereproduksi prestise ribuan tahun yang lalu. Pada masa itu, kami, klan Silver Fox memiliki sihir gaib serta Thousand Extreme Illusions, dua sihir unik ini, dan kedudukan kami hanya nomor 2 dari klan Kaisar Klan Beast. Tapi setelah itu, tidak tahu mengapa, di klan kami, pewaris garis keturunan Silver Fox menjadi semakin langka. Dan menjadi sulit untuk menemukan bahkan satu di antara 10.000 orang yang memiliki garis keturunan Silver Fox. Setelah itu sihir gaib dan Thousand Extreme Illusions terlupakan, dan klan Fox kami juga jatuh ke ras yang paling rendah di antara klan binatang. Maka tanpa pilihan lain kita hanya bisa mengandalkan sihir tampan kita untuk melekatkan diri kita pada klan binatang buas yang kuat untuk bertahan hidup sampai hari ini." Semakin Mea Empress berbicara, dia menjadi semakin gelisah, dan matanya sudah berkilauan dengan tetesan air mata. "Sekarang hanya ada aku dan Berta yang mewarisi garis keturunan Silver Fox di klan Fox kami. Dan karena garis keturunan aku tidak murni, aku tidak dapat menumbuhkan Thousand Extreme Illusions, tetapi Berta memiliki garis keturunan Silver Fox paling murni dalam ribuan tahun ini, dan selama dia mengolah Thousand Extreme Illusions, dia akan dapat menyatukan seluruh klan Fox, dan akan dapat menemukan lebih banyak klan dengan garis keturunan Silver Fox, sehingga memimpin klan Fox menuju kemakmuran." Setelah berhenti sebentar, Mea Empress melanjutkan. Long Yi berpikir sebentar, dan berkata, "Aku sepertinya tidak bisa membantumu dalam masalah ini.
Tidak perlu menyebutkan tentang kemungkinan Berta gagal dalam menumbuhkan Thousand Extreme Illusions. Aku tidak bisa mengubah fisik klan Fox kamu. Aku hanya membutuhkanmu untuk membantu Berta. Pengalamannya terlalu dangkal dan memiliki kepribadian yang keras kepala. Meskipun setelah mengelola Charming Love Residence, perilakunya terhadap orang lain agak berkembang, tetapi jika tidak ada orang di sampingnya untuk membantu ketika dia menyatukan seluruh klan Fox, dengan hanya dia pada dasarnya tidak akan menjadi lawan dari rubah-rubah tua Fox. Cabang klan lainnya. Mea Empress menghela nafas. Bukankah dia memilikimu, bibinya? Dengan kemampuan kamu, dimungkinkan untuk bermain-main dengan orang-orang tua klan Fox, kata Long Yi sambil tersenyum. Mea Empress menangis, lalu tersenyum pahit. Dia merendahkan suaranya, aku tidak bisa menahannya lama. Kenapa? Long Yi ingin tahu bertanya. Mea Empress tidak berbicara, hanya saja dia menatap langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, sekarang katakan padaku apa yang ingin kamu bantu. Long Yi tiba-tiba merasakan kesedihan yang tebal dari permaisuri Mea, meskipun ekspresinya tidak berbeda dari sebelumnya. Dia menjawab, aku juga tidak tahu apa yang aku inginkan. Jadi, katakan padaku apa yang bisa kamu tawarkan kepada aku terlebih dahulu. Semua pria yang hidup dalam firman, sepanjang hidup mereka, tidak mengejar apapun kecuali uang, keindahan, dan kekuasaan. Selama kamu membantu, aku bisa memberi kamu banyak uang, lebih dari yang dapat kamu habiskan sepanjang hidup kamu, juga dapat mengirimi kamu banyak keindahan. Aku tidak perlu menyebutkan tentang seberapa terkenal kami klan Fox di keindahan, dan bahkan jika kamu ingin mendapatkan tubuh Berta, tidak akan ada masalah. Dan untuk kekuatan, aku dapat membuat kamu mengambil posisi kaisar dari kerajaan Mea. Aku ingin tahu apakah ini cukup. Mea Empress memandang Long Yi. Dia percaya bahwa semua orang dalam kata memiliki harga yang digarisbawahi, dan semua ini dia telah menawarkan cukup untuk membuat siapapun di dunia ini gila. Long Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Uang, adakah orang di dunia ini yang lebih kaya darinya? Keindahan, wanita mana di sekitarnya yang tidak bisa dinilai sebagai kecantikan yang tak tertandingi? Adapun kekuatan, kekuasaan adalah keparat, mimpinya adalah untuk berkeliaran di seluruh Blue Waves kontinen tanpa peduli di dunia. Jadi mengapa dia ingin jatuh ke dalam pertempuran melawan satu sama lain, dan di antara plot licik dan mekanisme kekuasaan? Uang, cantik, aku sudah punya ini. Dan untuk kekuatan, aku, Long Yi tidak peduli. Kekuatan dapat membuat kamu mencapai banyak tujuan, tetapi bukankah memiliki kekuatan juga sama? Selain itu, Mea Principality terlalu kecil. Jika kamu dapat memberikan kekuatan untuk mengendalikan seluruh Blue Waves benua, maka aku masih bisa mempertimbangkan, kata Long Yi sambil tersenyum. Mea Empress menatap Long Yi dengan lekat-lekat, dan dia bisa melihat bahwa dia tidak berbohong, tetapi jika dia bisa memberinya kekuatan untuk mengendalikan seluruh benua gelombang biru, maka mengapa dia dengan rendah hati memohon padanya? Permintaanmu benar-benar sulit untuk dipenuhi. Bagaimana kalau kita menukar permintaan kita? Mea Empress menghela nafas. Katakan. Long Yi bertanya dengan minat. Selama kamu membantu Berta untuk menyatukan seluruh klan Fox, maka kamu akan menjadi dermawan besar klan Fox aku. Setelah itu, jika kamu memiliki perintah, tidak peduli apapun yang kami, klan Fox akan patuh. Mea Empress menggertakkan giginya dan berkata, dia tahu bahwa melakukan ini setara dengan menyerahkan klan Fox kepada pria ini, dan jika dia ingin dengan sengaja menghancurkan klan Fox, maka itu akan menjadi masalah yang mudah. Tetapi pada aspek lain, klan Fox mungkin juga dimajukan kecemerlangannya dengan ini pria. Dia bertaruh pada pandangan ke depannya. Bab 147, Tubuh Murni. Long Yi agak terkejut, meskipun kedudukan klan Fox di antara binatang buas rendah, dan juga tidak memiliki kemampuan tempur yang sebenarnya, tetapi jika seluruh klan Fox bersatu seperti yang dinyatakan Mea Empress, maka menggunakan mereka dengan benar, mereka keindahan yang mampu menyebabkan kejatuhan suatu negara dan sihir mantra mereka akan menjadi senjata wanita yang sangat kuat. Namun Long Yi tidak memiliki niat bersaing untuk supremasi,
juga tidak punya niat untuk mengubah struktur Blue Waves kontinen saat ini. Jadi, kalaupun dia memiliki kekuatan seperti itu, apa gunanya? Dia merenung dalam waktu yang lama dan berkata, aku harus mempertimbangkan hal ini sedikit. Mea Empress tercengang melihat Long Yi, lalu segera mengertakkan giginya, tangan gioknya meraih pakaian di dadanya dan menariknya. Pakaian indah melayang di udara, dan dadanya terbuka tanpa penutup sebelum Long Yi. Murid Long Yi tiba-tiba membesar, dan jantungnya tiba-tiba melompati beberapa detakan. Tapi segera dia tenang, dan bahkan berpikir matanya praktis terpaku pada Mea Empress yang tegas dan seolah-olah payudara batu giok kualitas terbaik. Pikirannya tetap sangat sadar. Apa pendapatmu tentang sosok aku? Mea Empress bertanya dengan suara bergetar. Cantik sampai ekstrim, puncak yang indah juga. Long Yi menjawab tanpa berkedip matanya. Mendengar Long Yi menjawab begitu cepat, dan sekali lagi melihat dia tampak seolah-olah tidak sabar tetapi sebenarnya memiliki mata yang jernih, dia mengambil napas dalam-dalam 2 kali, kemudian tangan gioknya meraih sabuknya. Tiba-tiba, tangan batu giok Mea Empress tertangkap, sebenarnya tangan besar Long Yi menangkap tangannya. Mea Empress mengangkat kepalanya dan melihat Long Yi menatapnya dengan ekspresi tegas. Apakah kamu berpikir untuk memberiku tubuhmu? Long Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, meskipun aku seorang wanita yang sudah menikah, tetapi tubuhku masih benar-benar murni. Sebelumnya aku telah menggunakan sihir untuk membiarkan pembantuku menggantikanku. Melihat Long Yi, Mea Empress berkata dengan lembut dan wajahnya yang cantik menjadi merah cerah. Long Yi kaget, wanita rubah ini menggandakan tubuhnya. Dia benar-benar bisa bermain-main di sekitar Mea Emperor itu. Bahkan dalam kematiannya, dia tidak akan tahu bahwa orang yang menemaninya setiap malam dalam bercinta bukanlah permaisuri yang dicintainya, melainkan pelayan di samping permaisuri, yang benar-benar menyedihkan. Long Yi menggelengkan kepalanya dan dengan serius berkata, apakah tubuhmu murni atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Aku mengakui bahwa kamu sangat cantik dan sangat menawan, tetapi semua orang harus memiliki prinsip tertentu. Dan juga aku tidak tertarik pada hubungan seksual yang penuh dengan hubungan eksploitasi. Aku telah menyatakan, aku akan mempertimbangkan permintaan kamu. Mea Empress menghela nafas dengan lembut, lalu mengenakan pakaiannya. Sekarang dia juga merasa malu. Dia yang telah berguling-guling di tengah plot licik dan intrik selama bertahun-tahun, kapan dia pernah bertindak seperti gadis kecil seperti ini? Jika kamu tidak keberatan, bisakah aku tahu tujuanmu membangun Charming Love Residence? Long Yi bertanya. Selama ini, dia agak khawatir tentang Long Linger dan Simen Wuhen. Wanita rubah ini memiliki tujuan kuat untuk semua gerakannya, dan dia tidak ingin mereka berdua menjadi pionnya. Mata Mea Empress bersinar, dan dia berkata sambil tersenyum, sejujurnya, sama sekali tidak ada alasan lain untuk membuka Charming Love Residence. Aku hanya benar-benar ingin memiliki seorang wanita hanya ruang bernapas. Long Yi tersenyum dan bertanya tidak lagi. Bahkan jika dia tidak mau memberitahunya, tidak masalah selama dia tidak melibatkan Simen Wuhen dan Long Linger. Langit semakin cerah. Sekarang aku harus kembali. Adapun kalung ini, kamu pegang ini, dan ketika kamu telah memikirkan hal itu, cukup masukkan sedikit kekuatan magismu ke dalamnya, maka aku secara alami akan mencari untukmu. Mea Empress menyerahkan kalung biru itu kepada Long Yi lagi, lalu sosoknya diam-diam berbaur ke udara dan menghilang. Long Yi duduk di atas batu dengan bingung. Sekarang, penampilan Mea Empress itu terus-menerus muncul kembali di benaknya, dan dia merasa agak bahagia karena bisa menolak menyentuhnya, bahkan ketika berhadapan dengan wanita yang begitu cantik. Tapi dia masih memiliki sedikit penyesalan di hatinya, itu benar-benar terlalu disayangkan. Berpikir kacau malam tidak hanya terbatas pada Long Yi, pada saat ini, Sui Ruoyan juga berguling-guling di tempat tidurnya. Kebencian, kebencian, kebencian. Sui Ruoyan menggunakan selimut untuk menutupi kepalanya, tetapi suara menawan yang teredam masih datang dari dalam. Setelah kembali dan berbaring di tempat tidur, adegan Long Yi memukulnya terus-menerus muncul di benaknya. Memikirkannya sekarang,
Seluruh tubuhnya akan menjadi panas dan kering, dan terutama memikirkan dia membelai dan mencubit pantatnya, dia merasa seolah-olah jutaan semut merangkak di tubuhnya. Dan wajahnya yang cantik memanas seolah ingin membakar selimut. Sui Ruoyan melempar selimut, dan melompat dari tempat tidur, dia bergegas ke dalam kamar mandi, lalu terus-menerus menaburkan air dingin ke wajahnya yang panas dan membara. Ini agak menenangkannya. Karena dia tidak dapat tertidur, Sui Ruoyan diam-diam duduk di ambang jendela, dan tenggelam dalam pikirannya. Selama masa kecilnya, dia telah kehilangan kedua orang tuanya, dan pada saat itu dia sangat kecil sehingga dia tidak mengerti ini. Dan ketika menjadi sedikit lebih besar, dia bertanya kepada neneknya Sui Linglong, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Semua orang lain percaya bahwa dia sangat bahagia, karena dia adalah cucu dari Master Air Master Sui Linglong, dan juga gadis jenius paling terkenal saat itu di seluruh Blue Waves kontinen. Bakatnya tidak kalah dengan Long Linger dan Lin Na dalam aspek apapun, dan hanya pada usia 26, ia secara ajaib naik ke ranah Archmage, menjadi kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi dewa hukum, ranah tertinggi yang hanya bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Lihat ke atas. Tapi, apakah dia benar-benar bahagia? Sui Linglong sangat ketat dengannya sejak kecil, namun dia sangat toleran saat memperlakukan orang lain, ini sangat membingungkannya. Jadi, selama masa remajanya, dia mulai memberontak. Dan suatu kali hubungannya dengan Sui Linglong berubah menjadi air dan api, tetapi sekarang meskipun hubungan mereka sedikit lebih baik, tetapi hubungan mereka tidak intim seperti yang dilakukan kakek dan nenek normal. Sekarang mereka sangat jarang bertemu, tetapi pada saat itu juga mereka tidak banyak bicara. Selain itu, dia tidak punya teman, jadi setiap hari selain meditasi, hanya ada membaca. Akibatnya hidupnya tak terbandingkan fantot. Meskipun dia seorang guru, tetapi sebenarnya dia sangat iri pada murid-muridnya, iri pada kebebasan mereka dan juga iri pada persahabatan mereka. Sui Ruoyan tahu bahwa dia sangat cantik. Sejak dia berusia 15 tahun, bahkan dia tidak tahu berapa banyak pangeran dan adipati bangsawan yang menggodanya, tetapi dia tidak pernah tersentuh secara emosional. Dan kemarin pemuda yang bernama Long Yi datang ke kelasnya. Nada suaranya yang flamboyan dan tidak terkendali membuat Sui Ruoyan sangat kesal. Tidak, bahkan perasaannya tidak bisa disebut kesal, hanya bisa disebut cemburu. Cemburu pada flamboyan dan cemburu pada pemberontaknya yang tidak dikendalikan, karena semua ini adalah sesuatu yang pernah ia miliki tetapi dipaksa untuk membuang, kemudaan. Long Yi, orang seperti apa kamu? Sui Ruoyan melihat ke arah fajar kemerahan di cakrawala, bergumam. Sihir aneh itu, seolah-olah gerakan hantu, dan lebih jauh lagi, kemampuan mengejutkannya untuk menembus penghalang, membuat pemuda 19 tahun ini menjadi sangat misterius. Siswa yang buruk ini, sebenarnya berani memukul guru, apalagi secara kasar juga, benar-benar berani sampai ekstrim, terlalu benci. Sekali lagi memikirkan kejadian itu, dorongan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di jantung Sui Ruoyan, dan wajahnya menjadi merah padam. Lagi, sama seperti fajar kemerahan di cakrawala. Sangat cepat langit menjadi cerah, dan matahari terbit sekarat merah seluruh dunia. Sekarang suara dangdang yang dingding mulai terdengar di asrama anak laki-laki dan perempuan. Simen Wuhen terbangun dari meditasinya. Long Linger tidak kembali tadi malam, dan dia benar-benar agak tidak terbiasa dengan ini. Karena dalam periode waktu ini, Puxiusi memiliki waktu luang, dan baik Long Linger dan Lin Na juga berada di bottleneck Master Magician, dan selama mereka menembus bottleneck ini, mereka akan mencapai ranah mage. Jadi Long Ling telah mengatakan kepadanya bahwa dia dan Lin Na sedang berkultivasi dengan konsentrasi tinggi dalam pengasingan, dan dia tidak akan kembali selama beberapa hari. Akibatnya, dia pergi mencari saudara laki-lakinya kemarin berpikir untuk membiarkan dia tahu informasi ini, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tiba-tiba tidak ada di kamar asramanya. Ketika Simen Wuhen bangun dan baru saja akan pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya, siapa yang mengira pada saat itu, dia mendengar suara pintu terbuka. Dia langsung terkejut, dan buru-buru berlari keluar dari kamar tidur, tetapi kebetulan melihat Long Linger masuk.
Linger, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memasuki budidaya pengasingan? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Simen Wuhen bertanya dengan heran. Long Linger tersenyum lembut, cemerlang seperti matahari cakrawala. Sungguh, senyumnya sangat indah dan sangat menular seperti Long Yi. Hanya saja dia tidak sering tersenyum, tetapi Long Yi tertawa dan bermain di mana-mana menarik lebah dan kupu-kupu. Besok Guru Puxiusi ingin membawa aku dan Lin Na ke tempat yang berbeda untuk berkultivasi. Mungkin perlu 3 bulan sebelum kami kembali, jadi aku datang menemui kamu. Long Linger menutup pintu dan berkata. Simen Wuhen juga terkikik dan berkata, Linger, kamu datang menemui aku atau melihat saudara laki-laki aku yang kedua? Long Linger menatap Simen Wuhen dengan marah dan berkata, omong kosong, aku pasti tidak kembali untuk menemuinya. Oke, kamu tidak tahu, di mana kamu akan berkultivasi besok, apalagi pergi selama 3 bulan. Simen Wuhen agak cemas bertanya. Long Linger menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, Guru Puxiusi tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Simen Wuhen memegang tangan Long Linger dan berkata, jangan khawatir, Guru Puxiusi ada di sana, jadi apakah masih akan ada masalah? Long Linger tersenyum dan terhibur. Kalau begitu, apakah kamu ingin berbicara dengan saudara laki-lakiku yang kedua? Simen Wuhen bertanya. Mehem, apakah kamu berbicara dengannya kemarin? Long Linger menjawab dengan suara rendah, lalu bertanya. Kemarin aku pergi untuk mencarinya, tetapi tidak menemukannya. Namun aku mendengar bahwa dia melecehkan siswa perempuan dan juga guru Sui Ruoyan di kelas latihan kemarin, jadi guru memanggilnya untuk mengajar lesi, hehe. Mengingat berbagai jenis rumor sepanjang jalan, Simen Wuhen tidak bisa menahan tawa. Si cabul ini mengambil keuntungan dari gadis-gadis di mana-mana. Senyum Long Linger tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan kilatan tak menyenangkan yang berkedip di matanya. Linger, kamu sepertinya cemburu, kata Simen Wuhen menggoda. Aku tidak. Oke, aku tahu kamu tidak cemburu. Lagi pula, tunggu aku, kita akan pergi makan bersama. Simen Wuhen segera menyela Long Linger dan melarikan diri ke kamar mandi untuk menutupi ekspresi cemasnya. Selanjutnya apa yang akan terjadi pada Long Linger dan saudara laki-lakinya yang kedua? Melihat penampilan Long Linger, dia tahu bahwa sekarang Long Linger memiliki jejak kesan yang baik tentang saudara laki-lakinya yang kedua, tetapi apa yang Long Linger sendiri tidak tunjukkan adalah kebenciannya yang mencakup segalanya. Dia tahu bahwa Long Linger sangat keras kepala, jadi dia benar-benar takut bahwa Long Linger akhirnya akan melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Setelah Simen Wuhen mencuci dan berpakaian, 2 orang pergi ke ruang makan. Akademi Sihir Suci memiliki 3 ruang makan, dan di antara mereka, 1 berada di gunung di belakang akademi. Ruang makan ini memiliki banyak variasi dan sarapan paling lezat, jadi ruang makan ini akan memiliki banyak orang. Waktu masih relatif dini, jadi ketika Simen Wuhen dan Long Linger datang ke ruang makan, ada sangat sedikit orang. Dan pada saat itu, dari sudut matanya, Long Linger tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Memutar kepalanya, matanya langsung bersinar, dan merasa agak senang juga. Bab 148, Komunikasi Cara Tidur. Ketika Long Yi asyik menghapus sarapan, tiba-tiba dia merasakan angin harum bertiup, dan segala sesuatu di depan matanya menjadi sedikit lebih gelap. Seseorang telah memblokir cahaya di depannya. Long Yi mengangkat kepalanya, dan melihat Simen Wuhen dan Long Linger berdiri di depannya. Kemudian dengan mempertajam alisnya, dia tersenyum dan berkata, kebetulan yang bagus, 2 wanita cantik, hargai aku dengan makan bersama, itu suguhanku. Simen Wuhen dan Long Linger duduk tanpa kesopanan, lalu memesan beberapa porsi sarapan yang enak. Linger, lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Long Yi tersenyum dan menatap Long Linger, katanya menggoda. Tidak, kami belum bertemu satu sama lain hanya selama 2 hari, di mana lama. Long Linger langsung berkata, tetapi senyum di wajahnya luar biasa cemerlang. Bukankah 2 hari sangat panjang?
Ada pepatah, 1 hari terpisah seperti 3 tahun, bukankah ini berarti 2 hari setara dengan 6 tahun? Long Yi berkata dengan sedih. Long Linger dan Simen Wuhen tidak tahan kecuali tertawa. Dan tawa dari dua wanita cantik yang luar biasa ini tiba-tiba menarik perhatian semua orang di ruang makan. Terlepas dari pria atau wanita, mereka semua tergila-gila menatap mata mereka, karena mereka tidak dapat menahan pesona wanita cantik. Hehe, mulutmu menjadi semakin terampil, lihat, betapa bahagianya kamu membuat Long Linger kami dengan kata-katamu. Simen Wuhen berkata sambil tersenyum, dan di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, jika saudara laki-lakinya yang kedua ini membujuk gadis-gadis seperti ini sebelumnya, dan menunjukkan kekuatannya yang begitu kuat, maka di mana perlunya menggunakan kekuatan apapun berarti dia takut semua kakak perempuan mungil dari Soaring Dragon City akan berdiri dalam antrean baginya untuk memilih. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Long Linger menahan senyumnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi senang di matanya. Mendengar kata-kata manis Long Yi dan ungkapan-ungkapan yang manis, dia tidak tahu mengapa, hatinya sangat bahagia, tetapi dia secara alami tidak percaya bahwa dia mulai menyukainya. Dia percaya bahwa semua gadis pasti akan merasa puas diri di bawah serangan peluru seperti itu, apalagi sikap Long Yi terhadapnya membuatnya merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Tapi Long Linger ingat bahwa dia akan pergi selama 3 bulan, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak terganggu. Akankah perasaan Long Yi terhadapnya sudah berubah ketika dia kembali setelah 3 bulan? Sebelum itu, bukankah seharusnya dia memberinya sedikit gula agar dia tidak bisa melupakannya? Memikirkan ini, wajah cantik Long Linger menjadi sangat merah. Saat itu, Simen Wuhen tiba-tiba teringat bagaimana Xiao Yi telah memanggil saudara laki-lakinya yang kedua sebagai Long Yi, apalagi dia juga menggunakan nama ini di akademi. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, kakak kedua yang bau, setelah kamu berlari jauh dari Soaring Dragon City, bukankah kamu mengubah namamu menjadi Long Yi? Tetapi mengapa menggunakan nama keluarga Long? Jangan bilang bahwa kamu ingin masuk dan tinggal bersama keluarga Linger." Long Yi tercengang, dan matanya tiba-tiba menjadi agak kabur. Kemudian, dia perlahan berkata, "Alasan mengapa aku memilih nama keluarga Long, adalah karena aku keturunan naga." Keturunan naga? Jangan bilang kalau itu adalah klan naga legendaris itu. Dan apakah keterampilan anehmu itu juga diturunkan oleh klan naga? Simen Wuhen bertanya dengan heran. Long Yi bangun dengan kaget, lalu tertawa hampa, dia mulai mengarang, "Klan naga? Tentu saja tidak. Setelah aku meninggalkan Soaring Dragon City, aku bertemu dengan orang yang misterius, tuanku. Dia berasal dari negara misterius yang sangat jauh, yang memiliki sejarah dan peradaban yang mulia dan megah. Mereka dilambangkan dengan naga emas 5 cakar. Dikatakan bahwa naga jenis ini maha kuasa, dapat naik ke surga atau turun ke Hades, dan dapat menghasilkan awan dengan 1 putaran tangan dan hujan dengan yang lain. Dan orang-orang di negara ini mewarisi garis keturunan naga suci ini. Dan setelah tuanku mengajari aku keterampilan ini, dia menganugerahkan aku nama keluarga panjang, jadi aku secara alami keturunan naga. 5 naga emas bercakar. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang naga suci jenis ini? Juga aku belum pernah mendengar tentang negara manapun yang dilambangkan dengan naga ini." Simen Wuhen dan Long Linger dengan curiga memandang ke arah Long Yi. "Apa yang aku katakan adalah, itu adalah negara misterius yang sangat jauh, yang berarti, tidak ada di benua gelombang biru ini, melainkan di benua yang sangat-sangat jauh yang disebut Asia," kata Long Yi sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka tidak tahu di mana Asia berada, dan terlebih lagi dia tidak mengada-ada. Tidak di benua gelombang biru. Jangan bilang padaku bahwa masih ada benua lain selain Blue Waves. Kedua wanita itu berseru kaget. "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa hanya ada Blue Waves kontinen di dunia ini? Kalian berdua benar-benar kodok di sumur. Seberapa besar dunia ini, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan." Long Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi dia menahan tawanya dengan susah payah.
Kita adalah katak di sumur, hanya kamu yang tahu lebih banyak. Long Linger dengan tidak senang berkata dengan marah. Hehe, mari kita lupakan itu. Linger, selama 2 hari, apa yang kamu pelajari dari pria tua itu, Puxiusi? Long Yi tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Apa Pak Tua, bagaimana mungkin kamu tidak menghormati guru Puxiusi? Dia mengerti banyak hal, dalam 2 hari ini, aku mendapat banyak manfaat dari penjelasannya. Dan aku mengerti banyak hal yang aku tidak mengerti sebelumnya. Long Linger menatap Long Yi. Orang yang bau ini sebenarnya berani menyebut Tuan Archmage Puxiusi orang tua. Jika orang lain mendengar itu, maka dia takut air liur setiap orang akan menenggelamkannya hingga mati. Apakah begitu? Sepertinya orang tua benar-benar memiliki beberapa barang. Long Yi memikirkan sesuatu dalam benaknya, dan tangannya gatal. Jika dia bertukar pointer dengan karakter puncak sihir api kontemporer ini, maka itu pasti akan lebih efektif daripada berpikir panjang dan keras. Kakak kedua yang bau, besok Linger akan pergi dengan guru Puxiusi untuk berkultivasi selama 3 bulan, jadi kamu tidak akan dapat bertemu Linger selama 3 bulan ke depan. Simen Wuhen menyela. Apa? Orang tua itu ingin mengajakmu berkultivasi? Lagi pula selama 3 bulan. Seru Long Yi. Turunkan suaramu. Apakah menurutmu guru Puxiusi seperti kamu? Kali ini Linna juga akan pergi bersama kami. Kami berada di bottleneck terakhir dari Master Magician, dan ini adalah peluang besar untuk menembus bottleneck ini. Long Linger menarik lengan Long Yi. Melihat tampilan Long Yi yang tegang, dia sangat menikmatinya, dan sebenarnya merasa cukup senang. Linna, gadis itu juga pergi, kamu harus mengatakan ini sebelumnya. Long Yi berbisik. Long Linger memandangi Long Yi, lalu menggertakkan giginya. Dia menoleh ke arah Simen Wuhen dengan wajah agak merah dan berkata, Wuhen, tidakkah kamu ingin pergi ke perpustakaan? Jika kamu tidak pergi dengan cepat maka kamu mungkin tidak menemukan tempat duduk. Simen Wuhen tercengang, dia ingin pergi ke perpustakaan, tetapi dengan mengandalkan pangkatnya, dia bisa pergi ke perpustakaan lantai 4 yang hanya area mage, dan di tempat itu, umumnya hanya guru yang diizinkan pergi. Jadi kapan daerah yang sebagian besar sepi ini tidak memiliki kursi untuk duduk? Tapi melihat Long Linger yang memerah, dia langsung mengerti, lalu tidak bisa tidak mengutuk ke dalam, gadis sialan ini, menghargai cinta sebelum persahabatan. Ya, aku harus pergi lebih awal untuk menempati kursi, jadi aku akan pergi dulu, kalian berdua bisa tinggal. Simen Wuhen tidak sabar pergi setelah berbicara. Dan setelah dia berbalik, matanya bersinar dengan jejak kesepian untuk sesaat. Melihat pandangan belakang Simen Wuhen yang pergi dengan cemas, Long Yi tersenyum dan berkata, sepertinya aku juga perlu pergi ke kelas, aku tidak tahu apa artinya Sui Ruoyan, wanita itu akan gunakan untuk memberi aku kerja keras waktu. Long Linger dengan galak memelototi Long Yi, biasanya orang yang bau ini sangat pintar, tetapi pada saat seperti ini, mengapa dia berubah menjadi sepotong kayu? Aku pergi besok, jadi jangan dia tahu bahwa aku menginginkannya untuk menemani aku hari ini. Linger, mengapa kamu menatapku seperti ini? Long Yi menahan tawa dengan susah payah dan pura-pura terkejut, dia bertanya. Aku tidak akan mengganggumu. Long Linger dengan marah menginjak kaki Long Yi, yang berdiri, dia berjalan keluar dari ruang makan. Long Yi buru-buru mengejarnya. Wajah gadis ini masih terlalu tipis. Aku tiba-tiba ingat, kemarin aku menyinggung wanita itu, Sui Ruoyan, jadi akan lebih baik bagi kita berdua untuk mengobrol daripada pergi menghadiri kelasnya hari ini. Bagaimana kalau kita memiliki komunikasi yang baik? Long Yi tertawa nakal dan berkata kepada Long Linger. Namun otaknya berputar sangat cepat dengan berbagai gagasan. Long Linger mengirim pergi adik perempuannya Simen Wuhen secara alami karena dia ingin bersama dengan Long Yi sendirian. Dan memikirkannya, bibinya yang besar juga seharusnya sudah hampir pergi, jadi mungkinkah itu? Apa yang kamu pikirkan? Tertawa sangat buruk. Long Linger menoleh, dan melihat senyum Long Yi, hatinya tak bisa menahan diri untuk melompat. Apakah itu? Kamu harus memiliki visi yang kabur. Bagaimana bisa aku,
pria yang begitu murni, tertawa buruk. Long Yi buru-buru menghentikan senyumnya dan berkata dengan serius. Jika kamu murni, maka tidak akan ada pelaku kejahatan di dunia ini. Long Linger mendengus. Apa yang buruk tentang aku? Tanya Long Yi dengan senyum nakal. Kamu benar-benar buruk. Long Linger melemparkan kepalanya dan berkata. Kamu benar-benar tidak mengerti aku, jadi aku berkata bahwa kita harus memiliki komunikasi yang baik di tempat tidur. Long Yi berkata sambil tersenyum, dan menarik tangan kecil Long Linger dengan tangannya yang besar. Dengan kamu orang jahat, komunikasi yang bagus. Long Linger tiba-tiba berhenti berbicara, dan tiba-tiba memahami arti komunikasi di tempat tidur yang dikatakan bajingan kotor ini. Dia merasa malu, lalu dengan marah melepaskan tangan Long Yi, dia mengutuk cabul ini dan berlari ke depan. Dan untuk Long Yi, dia terkikik dan mengikuti di belakangnya. Dua orang dengan cepat meninggalkan Akademi Sihir Suci, dan Long Yi lagi-lagi menangkap tangan kecil Long Linger. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam kamar sebelumnya yang sama di penginapan. Sekarang baik Long Yi dan Long Linger duduk di kedua ujung sofa. Di satu sisi Long Yi dengan ringan menghirup anggur buah tanpa peduli, dan di sisi lain Long Linger pada akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun Long Linger sudah memiliki pikiran untuk memberikan tubuhnya kepada Long Yi untuk membuatnya benar-benar tergila-gila padanya, tetapi sekarang mentalitas dan tekadnya mulai mengalami perubahan halus. Pada awalnya, dia tegas, dan tentu saja berani melakukan masalah apapun, tapi sekarang, dia lebih seperti selir yang dilindungi. Dalam momen singkat ini, dia merasa panik yang tak terlukiskan, gelisah dan tentu saja, bahkan lebih malu. Melihat wajah cantik Long Linger semakin merah, Long Yi tidak bisa membantu tetapi sedikit tersenyum. Ekspresinya saat ini sangat memuaskan Long Yi. Ini adalah ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda normal. Wanita itu sebelumnya telanjang dan berdiri di hadapannya, meskipun memperlakukan matanya, tetapi fantot luar biasa. Sekarang dia yakin bahwa Long Linger memiliki kesan yang baik padanya. Long Yi berpikir dalam hatinya. Long Yi menuangkan secangkir anggur buah dan mendorongnya ke depan Long Linger, lalu berkata sambil tersenyum, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuhmu, sekarang wajahmu sangat merah karena kedinginan. Wajah cantik Long Linger menjadi lebih merah, lalu mengambil cangkir itu, dia mengeringkan cangkir itu dalam satu tegukan, selanjutnya dia kembali menuangkan secangkir anggur lagi, dan meneguknya lagi. Ini agaknya melonggarkan perasaannya yang tegang. Long Yi bangkit dan duduk di sebelah Long Linger, lalu merasakan tubuh menawannya sedikit bergetar, kelembutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Setelah itu ia memeluk pinggang Long Linger yang cantik dengan tangannya yang besar, dan dengan lembut berkata, anggur benar-benar tidak boleh diminum seperti ini, apakah kamu ingin tahu cara minum yang lebih menarik? Mulut besar Long Yi bergerak mendekat ke telinga Long Linger, dan meniup gairahnya bernafas ke telinga sensitifnya, menyebabkannya menggigil lagi. Namun Long Yi ahli dalam hal ini. Kamu mengatakan, minum tidak semua ini. Napas Long Linger agak tidak stabil, dan dia bertanya dengan suara seperti nyamuk rendah. Minum harus seperti ini. Mata Long Yi melintas dengan cahaya yang penuh gairah, dan dia mengangkat cangkir anggurnya dan meminum semua anggur, namun tidak menelannya, melainkan bibirnya perlahan bergerak ke arah mulut kecil Long Linger yang lembut dan lembut. Jantung gadis Long Linger melompat, dan dia dengan malu-malu menutup matanya. Kemudian merasakan bibir dingin, mulut kecilnya ditempati oleh Long Yi. Lidahnya yang terampil dengan paksa membuka rahangnya, dan membiarkan anggur harum dan manis masuk ke mulutnya. Hanya dengan cara ini, secangkir anggur, sementara lidah dua orang saling bersilangan, sepenuhnya meluncur ke mulut Long Linger. Tetapi beberapa tetes anggur buah tumpah dari sudut mulut Long Linger, dan meluncur ke bawah leher gioknya, masuk langsung ke payudara tegas berwarna putih salju itu. Baru beberapa saat kemudian, bibir dua orang itu terbuka. Sekarang mata Long Linger kabur, dan aura centilnya menjadi pekat karena gairahnya terangsang. Sekarang kamu mengerti. Itu cara minum. Long Yi mengelap pipi Long Linger dan dengan ringan menyedot cuping telinganya, segera menyebabkan Long Linger menggigil.
Long Ling'er dengan lemah berbohong di pangkuan Long Yi. Dia tidak lagi memiliki kekuatan fisik untuk bangkit. Sekarang dengan mata setengah tertutup, dia hanya menunggu seorang pria untuk menyerang dan menyerangnya. "Ling'er, apakah teman baik kamu pergi?" Long Yi tiba-tiba bertanya dengan lembut. "Mehem, baru saja pergi." Long Ling'er dengan malu-malu mengangguk dan berkata. Kemudian membenamkan kepalanya ke dada Long Yi. "Kalau begitu mari kita pergi ke tempat tidur dan berkomunikasi dengan benar. Dengan begitu kamu akan mengerti betapa murni suamimu, aku," kata Long Yi sambil tersenyum. Sejujurnya, saat ini kebutuhan fisiologisnya hampir pada titik kritis, karena sejak dia meninggalkan Elven Forest, dia tidak punya perubahan apapun untuk melepaskannya. Dan dalam 2 hari berikutnya, dia takut dia akan berada dalam kesulitan besar. Long Ling'er di dada Long Yi sedikit membuka mulutnya dan menggumamkan sesuatu. Dan dengan kekuatan pendengaran Long Yi, dia mendengarnya dengan jelas. Dia mengutuknya mengatakan cabul. Long Yi mengambil Long Ling'er dan berjalan ke dalam kamar, lalu melemparkannya ke ranjang besar yang lembut. Long Ling'er segera berguling dan menutupi kepalanya dengan bantal, tanpa berani menatap Long Yi karena rasa malu. Ling'er kecilku tersayang juga tahu bagaimana menjadi malu. Namun pada saat itu, kamu cukup berani. Long Yi tersenyum dan berkata, lalu duduk di samping tempat tidur, dia membelai rambut indah Long Ling'er. Long Yi tidak pernah berpikir bahwa kata-kata seperti itu merangsang nyali Long Ling'er. Dia mengertakkan gigi dan dengan wajah yang sangat merah, dia tiba-tiba menerkam Long Yi dan mendorongnya ke bawah. Kemudian dia secara acak mencium wajah Long Yi dan pada saat yang sama juga merobek pakaian Long Yi. Namun ini membuat Long Yi tidak siap dan tertegun, membiarkan Long Ling'er melakukan apapun yang diinginkannya. Hanya setelah beberapa saat, Long Yi sadar. Setelah secara acak mencium Long Yi, nyali Long Ling'er lagi mengering, dan dia segera mengubur kepalanya di bahu Long Yi, lalu membuka mulut kecilnya, dia tanpa ampun menggigit. Long Yi buru-buru melepaskan kekuatan internal yang melindungi tubuhnya, dan tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. Wanita mungkinkah menggigit orang lain adalah naluri alami bagi mereka? Untungnya, Long Ling'er tidak terlalu menggigitnya kali ini, jadi giginya tidak masuk ke dalam ototnya. "Ling'er, bantu aku membuka pakaian." Mencium aroma wangi perempuan dari tubuh Long Ling'er, dan merasakan kelembutannya seolah-olah tidak ada tubuh yang menarik tulang, Long Yi tidak bisa membantu tetapi mulai menyala, dan suaranya menjadi serak. Seluruh tubuh Long Ling'er menggigil, lalu menggigitnya lebih rendah, dia memanjat dan duduk di sebelah Long Yi. Setelah itu tangan batu giok kecilnya dengan gemetar meraih ke arah kerah Long Yi, dan dengan canggung melepas pakaiannya. Pakaian pria tidak rumit seperti pakaian wanita, dengan sangat cepat, tubuh bagian atas Long Yi ditelanjangi, memperlihatkan otot-otot dada yang kuat dan perut. Dan saat ini hanya pakaian yang tersisa Long Yi adalah celana dalamnya. Dan Long Yi kecil sudah melonjak tegak karena stimulasi perpipaan lama. "Sekarang ada yang terakhir, Ling'er," Long Yi berkata dengan suara serak. Long Ling'er menstabilkan jantung gadisnya yang berdetak kencang, dan mengencangkan jantungnya. Perlahan-lahan dia menarik celana dalam Long Yi, lalu adik laki-laki yang tebal itu langsung melompat keluar. Penampilan ganas itu membuat Long Ling'er berteriak ketakutan. Dia belum pernah melihat adik laki-laki Long Yi sebelumnya, karena pada waktu itu ketika Long Yi melekat pada tubuh si Men Yu saat dia memperkosanya, dia menutup matanya, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa lelaki kecil ini terlihat sangat menakutkan. Long Yi bagaimanapun tidak bisa lagi menahan diri. Berbalik, dia mendorong Long Ling'er, dan sambil jatuh di mana-mana, dia melepaskan semua pakaiannya, mengungkapkan padanya bahwa tubuh putih salju memikat sangat cantik. Long Yi menelan seteguk air liur, dan seolah-olah serigala, mata berkedip dengan cahaya redup, dia menatap lekat-lekat pada Long Ling'er yang bahkan tidak berulir, seolah-olah rebung bambu yang baru dikupas, tubuh yang adil dan jernih. Perut halus itu, dan rambut-rambut halus yang tertutup bunga-bunga indah, semuanya sangat menawan. Long Yi perlahan mengulurkan kedua tangannya, dan memegang gundukan halus dan lembut itu.
Dan menerima rangsangan, Longlinger segera mengerang, dan putingnya yang menonjol keluar. Tubuh yang kuat dan heroik Long Yi menekan tubuhnya, dan sekarang memaki Long Yi dan Longlinger sedekat bibir dan gigi. Apalagi cakar serigala Long Yi dengan lembut membelai dan membelai setiap wilayah sensitif Longlinger. Dan ketika bunganya dibanjiri cinta nektar, pada saat ini, pinggangnya tenggelam. Sekarang tidak ada kesenjangan antara dua orang, setidaknya pada saat ini. Bunga mekar, beberapa hujan musim semi jatuh. Tubuh lembut Longlinger seolah gelombang murni, saat Long Yi bergerak maju dan mundur, dan dia mengeluarkan erangan yang menawan. Setelah itu Long Yi mulai menyerang dengan ganas, dan akhirnya ketika Longlinger memekik nyaring saat menyemprotkan, dia menyemprot bijinya jauh di dalam dirinya. Pada istirahat pertama, rambut indah Longlinger basah kuyup, dan dengan mata setengah tertutup, dia berbaring di pangkuan Long Yi. Selain itu, dia sering bergetar sedikit, jelas efeknya yang menyenangkan belum berakhir. Mengambil napas panjang, jiwa Longlinger perlahan-lahan berdebar turun dari awan, perlahan-lahan kembali ke tubuhnya. Dia dengan nyaman menikmati belayan lembut Long Yi di punggungnya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah dia telah menemukan penyelesaian yang dapat diandalkan untuk hatinya. Sekarang mengapa aku merasa benar-benar berbeda dari pengalaman menyakitkan sebelumnya? Longlinger berpikir dengan bingung. Dia secara paksa mencoba mengingat, tetapi menemukan bahwa sekarang malam yang mengerikan itu perlahan-lahan memudar dari hatinya, apalagi sudah lama sejak dia mengingat masalah itu, tetapi orang harus tahu bahwa dia dulu pernah mengalami mimpi buruk setiap malam sebelumnya. Jadi dia belum pernah tidur nyenyak sebelumnya. Bersandar di pangkuan Long Yi, Longlinger merenung cukup lama, dan akhirnya mencapai kesimpulan bahwa semua ini karena rencananya mulai terbukti efektif, sehingga semuanya sebelumnya mulai memudar. Dengan cara ini, si Menyu akan lebih tergila-gila denganku. Terlebih lagi pada saat ini, bukankah dia jatuh cinta padaku? Penampilannya barusan terlihat seperti dia ingin memakanku. Longlinger berpikir dalam hatinya. Dia tidak ingin berpikir bahwa sekarang dia lebih terobsesi daripada Long Yi. Tiba-tiba, corak Longlinger berubah. Dia mendengar bahwa memprioritaskan masalah suami istri akan membuat wanita hamil, jadi jika dia juga hamil dengan anaknya, maka apa yang harus dia lakukan? Dan pada saat itu, mungkinkah dia harus menyerah membuatnya, ayah anak, merasa kematian lebih baik daripada kehidupan? Si Menyu, apakah kamu pikir kita akan memiliki anak seperti ini? Tanya Longlinger dengan gugup. Long Yi menundukkan kepalanya dan menatap Longlinger. Dia menyeringai dan berkata, "Idiot, kamu sekarang dalam masa amanmu, jadi bagaimana kita bisa punya anak?" Masa aman? Bagaimana kamu tahu? Longlinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Yi tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah dia harus memberitahunya pengetahuan fisiologis wanita paling dasar ini yang sudah diajarkan di kelas biologi SMP? Katakan, aku ingin tahu. Tubuh giok Longlinger bergesekan dengan dada Long Yi dengan cara yang tidak teratur. Dengan patuh, Long Yi menarik napas dalam-dalam, dan adik lelakinya juga mulai bersiap-siap untuk membuat masalah. Pesona gadis yang sedikit dibasahi namun benar-benar luar biasa, dan setiap kerutan dan setiap senyumnya juga menarik. Oke, aku akan mengatakannya. Periode aman perempuan adalah periode 1 minggu sebelum teman baik mereka datang, dan 1 periode waktu 1 minggu setelah itu pergi. Selama waktu ini, tidak mudah untuk hamil. Long Yi terpaksa memberi Longlinger kelas kesehatan fisiologis. Longlinger merespons. Dia pada dasarnya harus bahagia tetapi merasakan sedikit kehilangan. Apakah kamu mengerti? Long Yi tersenyum dan bertanya. Longlinger mengangguk. Sekarang setelah kamu mengerti, maka akan lebih baik untuk melakukannya sekali lagi. Long Yi anehnya tersenyum dan mendorong Longlinger lagi, dan tirai perang pria dan wanita lain terbuka. Di ruangan di sebelah ruangan tempat Long Yi dan Longlinger sedang dalam proses menyatakan cinta di siang hari, alis anggun Nalan Ruyue tetap dirajut dan terlihat sangat tertekan.
Dia baru saja mendengar Linna mengatakan bahwa guru Master Archmage Puxiusi akan membawanya dan Longlinger untuk berkultivasi besok selama 3 bulan, tetapi dalam hal yang dia minta, seperti batu yang jatuh ke laut, tidak ada lagi gerakan, jadi bagaimana mungkin ini tidak membuatnya cemas. Selain beberapa Master Archmage dan pedang suci di benua gelombang biru, dia khawatir tidak ada orang lain yang bisa mencegah perang skala besar ini. Meskipun kekaisaran Nalan mereka akan menjadi yang pertama menanggung beban, tetapi hanya masalah waktu bagi perang besar ini untuk menyapu seluruh benua, dan dia tidak percaya bahwa guru Master Puxiusi dengan visinya yang hebat tidak bisa melihat titik ini. Bab 148-1 Komunikasi Cara Tidur. Ketika Long Yi asyik menghapus sarapan, tiba-tiba dia merasakan angin harum bertiup, dan segala sesuatu di depan matanya menjadi sedikit lebih gelap. Seseorang telah memblokir cahaya di depannya. Long Yi mengangkat kepalanya, dan melihat Simen Wuhen dan Longlinger berdiri di depannya. Kemudian dengan mempertajam alisnya, dia tersenyum dan berkata, "Ah, kebetulan yang bagus, 2 wanita cantik, hargai aku dengan makan bersama, itu suguhanku." Simen Wuhen dan Longlinger duduk tanpa kesopanan, lalu memesan beberapa porsi sarapan yang enak. "Linger, lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku?" Long Yi tersenyum dan menatap Longlinger, katanya menggoda. "Tidak, kami belum bertemu satu sama lain hanya selama 2 hari, di mana lama?" Longlinger langsung berkata, tetapi senyum di wajahnya luar biasa cemerlang. "Bukankah 2 hari sangat panjang, Ada pepatah, 1 hari terpisah seperti 3 tahun, bukankah ini berarti 2 hari setara dengan 6 tahun? Long Yi berkata dengan sedih. Longlinger dan Simen Wuhen tidak tahan kecuali tertawa. Dan tawa dari 2 wanita cantik yang luar biasa ini tiba-tiba menarik perhatian semua orang di ruang makan. Terlepas dari pria atau wanita, mereka semua tergila-gila menatap mata mereka, karena mereka tidak dapat menahan pesona wanita cantik. "Hehe, mulutmu menjadi semakin terampil, lihat, betapa bahagianya kamu membuat Longlinger kami dengan kata-katamu." Simen Wuhen berkata sambil tersenyum, dan di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, jika saudara laki-lakinya yang kedua ini membujuk gadis-gadis seperti ini sebelumnya, dan menunjukkan kekuatannya yang begitu kuat, maka di mana perlunya menggunakan kekuatan apapun berarti dia takut semua kakak perempuan mungil dari Soaring Dragon City akan berdiri dalam antrean baginya untuk memilih. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Longlinger menahan senyumnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi senang di matanya. Mendengar kata-kata manis Long Yi dan ungkapan-ungkapan yang manis, dia tidak tahu mengapa, hatinya sangat bahagia, tetapi dia secara alami tidak percaya bahwa dia mulai menyukainya. Dia percaya bahwa semua gadis pasti akan merasa puas diri di bawah serangan peluru seperti itu, apalagi sikap Long Yi terhadapnya membuatnya merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Tapi Longlinger ingat bahwa dia akan pergi selama 3 bulan, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak terganggu. Akankah perasaan Long Yi terhadapnya sudah berubah ketika dia kembali setelah 3 bulan? Sebelum itu, bukankah seharusnya dia memberinya sedikit gula agar dia tidak bisa melupakannya? Memikirkan ini, wajah cantik Longlinger menjadi sangat merah. Saat itu, Simen Wuhen tiba-tiba teringat bagaimana Xiao Yi telah memanggil saudara laki-lakinya yang kedua sebagai Long Yi, apalagi dia juga menggunakan nama ini di akademi. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, kakak kedua yang bau, setelah kamu berlari jauh dari Soaring Dragon City, bukankah kamu mengubah namamu menjadi Long Yi? Tetapi mengapa menggunakan nama keluarga Long? Jangan bilang bahwa kamu ingin masuk dan tinggal bersama keluarga Linger." Long Yi tercengang, dan matanya tiba-tiba menjadi agak kabur. Kemudian, dia perlahan berkata, "Alasan mengapa aku memilih nama keluarga Long adalah karena aku keturunan naga." "Keturunan naga? Jangan bilang kalau itu adalah klan naga legendaris itu. Dan apakah keterampilan anehmu itu juga diturunkan oleh klan naga?" Simen Wuhen bertanya dengan heran. Long Yi bangun dengan kaget, lalu tertawa hampa. Dia mulai mengarang, "Klan naga? Tentu saja tidak. Setelah aku meninggalkan Soaring Dragon City, aku bertemu dengan orang yang misterius.
Tuanku. Dia berasal dari negara misterius yang sangat jauh, yang memiliki sejarah dan peradaban yang mulia dan megah. Mereka dilambangkan dengan naga emas 5 cakar. Dikatakan bahwa naga jenis ini maha kuasa, dapat naik ke surga atau turun ke Hades, dan dapat menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain. Dan orang-orang di negara ini mewarisi garis keturunan naga suci ini. Dan setelah tuanku mengajari aku keterampilan ini, dia menganugerahkan aku nama keluarga panjang, jadi aku secara alami keturunan naga. 5 naga emas bercakar. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang naga suci jenis ini? Juga aku belum pernah mendengar tentang negara manapun yang dilambangkan dengan naga ini. Simen Wuhen dan Long Linger dengan curiga memandang ke arah Long Yi. Apa yang aku katakan adalah, itu adalah negara misterius yang sangat jauh, yang berarti tidak ada di benua gelombang biru ini, melainkan di benua yang sangat-sangat jauh yang disebut Asia. Kata Long Yi sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka tidak tahu di mana Asia berada, dan terlebih lagi dia tidak mengada-ada. Tidak di benua gelombang biru. Jangan bilang padaku bahwa masih ada benua lain selain Blue Waves. Kedua wanita itu berseru kaget. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa hanya ada Blue Waves kontinen di dunia ini? Kalian berdua benar-benar kodok di sumur ah. Seberapa besar dunia ini, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Long Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi dia menahan tawanya dengan susah payah. Kita adalah katak di sumur, hanya kamu yang tahu lebih banyak. Long Linger dengan tidak senang berkata dengan marah. Hehe, mari kita lupakan itu. Linger, selama 2 hari, apa yang kamu pelajari dari pria tua itu, Puxiusi? Long Yi tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Apa Pak Tua, bagaimana mungkin kamu tidak menghormati guru Puxiusi? Dia mengerti banyak hal, dalam 2 hari ini, aku mendapat banyak manfaat dari penjelasannya. Dan aku mengerti banyak hal yang aku tidak mengerti sebelumnya. Long Linger menatap Long Yi. Orang yang bau ini sebenarnya berani menyebut Tuan Arkmit Puxiusi orang tua. Jika orang lain mendengar itu, maka dia takut air liur setiap orang akan menenggelamkannya hingga mati. Apakah begitu? Sepertinya orang tua benar-benar memiliki beberapa barang. Long Yi memikirkan sesuatu dalam benaknya, dan tangannya gatal. Jika dia bertukar pointer dengan karakter puncak sihir api kontemporer ini, maka itu pasti akan lebih efektif daripada berpikir panjang dan keras. Kakak kedua yang bau, besok Linger akan pergi dengan guru Puxiusi untuk berkultivasi selama 3 bulan, jadi kamu tidak akan dapat bertemu Linger selama 3 bulan ke depan. Simen Wuhen menyela. Apa? Orang tua itu ingin mengajakmu berkultivasi? Lagi pula selama 3 bulan. Seru Long Yi. Turunkan suaramu, apakah menurutmu guru Puxiusi seperti kamu? Kali ini Linna juga akan pergi bersama kami. Kami berada di bottleneck terakhir dari Master Magician, dan ini adalah peluang besar untuk menembus bottleneck ini. Long Linger menarik lengan Long Yi. Melihat tampilan Long Yi yang tegang, dia sangat menikmatinya, dan sebenarnya merasa cukup senang. Linna, gadis itu juga pergi, kamu harus mengatakan ini sebelumnya. Long Yi berbisik. Long Linger memandangi Long Yi, lalu menggertakkan giginya. Dia menoleh ke arah Simen Wuhen dengan wajah agak merah dan berkata, Wuhen, tidakkah kamu ingin pergi ke perpustakaan? Jika kamu tidak pergi dengan cepat maka kamu mungkin tidak menemukan tempat duduk. Simen Wuhen tercengang, dia ingin pergi ke perpustakaan, tetapi dengan mengandalkan pangkatnya, dia bisa pergi ke perpustakaan lantai 4 yang hanya area mage, dan di tempat itu, umumnya hanya guru yang diizinkan pergi. Jadi kapan daerah yang sebagian besar sepi ini tidak memiliki kursi untuk duduk Tapi melihat Long Linger yang memerah, dia langsung mengerti, lalu tidak bisa tidak mengutuk ke dalam, gadis sialan ini, menghargai cinta sebelum persahabatan. Ya, aku harus pergi lebih awal untuk menempati kursi, jadi aku akan pergi dulu, kalian berdua bisa tinggal. Simen Wuhen tidak sabar pergi setelah berbicara. Dan setelah dia berbalik, matanya bersinar dengan jejak kesepian untuk sesaat.
Melihat pandangan belakang Simen Wuhen yang pergi dengan cemas, Long Yi tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku juga perlu pergi ke kelas. Aku tidak tahu apa artinya Sui Ruoyan. Wanita itu akan gunakan untuk memberi aku kerja keras waktu." Long Linger dengan galak memelototi Long Yi. Biasanya orang yang bau ini sangat pintar, tetapi pada saat seperti ini, mengapa dia berubah menjadi sepotong kayu? Aku pergi besok, jadi jangan dia tahu bahwa aku menginginkannya untuk menemani aku hari ini. Linger, mengapa kamu menatapku seperti ini? Long Yi menahan tawa dengan susah payah dan pura-pura terkejut. Dia bertanya, "Aku tidak akan mengganggumu." Long Linger dengan marah menginjak kaki Long Yi yang berdiri. Dia berjalan keluar dari ruang makan. Long Yi buru-buru mengejarnya. Wajah gadis ini masih terlalu tipis. Aku tiba-tiba ingat, kemarin aku menyinggung wanita itu, Sui Ruoyan, jadi akan lebih baik bagi kita berdua untuk mengobrol daripada pergi menghadiri kelasnya hari ini. Bagaimana kalau kita memiliki komunikasi yang baik? Long Yi tertawa nakal dan berkata kepada Long Linger. Namun otaknya berputar sangat cepat dengan berbagai gagasan. Long Linger mengirim pergi adik perempuannya Simen Wuhen secara alami karena dia ingin bersama dengan Long Yi sendirian. Dan memikirkannya, bibinya yang besar juga seharusnya sudah hampir pergi, jadi mungkinkah itu? Bab 148. 2. Komunikasi cara tidur. Apa yang kamu pikirkan? Tertawa sangat buruk. Long Linger menoleh, dan melihat senyum Long Yi, hatinya tak bisa menahan diri untuk melompat. Apakah itu? Kamu harus memiliki visi yang kabur. Bagaimana bisa aku, pria yang begitu murni, tertawa buruk? Long Yi buru-buru menghentikan senyumnya dan berkata dengan serius. Jika kamu murni, maka tidak akan ada pelaku kejahatan di dunia ini. Long Linger mendengus. Apa yang buruk tentang aku? Tanya Long Yi dengan senyum nakal. Kamu benar-benar buruk. Long Linger melemparkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak mengerti aku, jadi aku berkata bahwa kita harus memiliki komunikasi yang baik di tempat tidur. Long Yi berkata sambil tersenyum, dan menarik tangan kecil Long Linger dengan tangannya yang besar. Dengan kamu orang jahat, komunikasi yang bagus. Long Linger tiba-tiba berhenti berbicara, dan tiba-tiba memahami arti komunikasi di tempat tidur yang dikatakan bajingan kotor ini. Dia merasa malu, lalu dengan marah melepaskan tangan Long Yi, dia mengutuk cabul ini dan berlari ke depan. Dan untuk Long Yi, dia terkikik dan mengikuti di belakangnya. Dua orang dengan cepat meninggalkan Akademi Sihir Suci, dan Long Yi lagi-lagi menangkap tangan kecil Long Linger. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam kamar sebelumnya yang sama di penginapan. Sekarang baik Long Yi dan Long Linger duduk di kedua ujung sofa. Di satu sisi Long Yi dengan ringan menghirup anggur buah tanpa peduli, dan di sisi lain Long Linger pada akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun Long Linger sudah memiliki pikiran untuk memberikan tubuhnya kepada Long Yi untuk membuatnya benar-benar tergila-gila padanya, tetapi sekarang mentalitas dan tekadnya mulai mengalami perubahan halus. Pada awalnya, dia tegas, dan tentu saja berani melakukan masalah apapun. Tapi sekarang, dia lebih seperti selir yang dilindungi. Dalam momen singkat ini, dia merasa panik yang tak terlukiskan, gelisah dan tentu saja, bahkan lebih malu. Melihat wajah cantik Long Linger semakin merah, Long Yi tidak bisa membantu tetapi sedikit tersenyum. Ekspresinya saat ini sangat memuaskan Long Yi. Ini adalah ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda normal. Wanita itu sebelumnya telanjang dan berdiri di hadapannya, meskipun memperlakukan matanya, tetapi fantot luar biasa. Sekarang dia yakin bahwa Long Linger memiliki kesan yang baik padanya. Long Yi berpikir dalam hatinya. Long Yi menuangkan secangkir anggur buah dan mendorongnya ke depan Long Linger, lalu berkata sambil tersenyum, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuhmu, sekarang wajahmu sangat merah karena kedinginan. Wajah cantik Long Linger menjadi lebih merah, lalu mengambil cangkir itu, dia mengeringkan cangkir itu dalam satu tegukan, selanjutnya dia kembali menuangkan secangkir anggur lagi, dan meneguknya lagi. Ini agaknya melonggarkan perasaannya yang tegang. Long Yi bangkit dan duduk di sebelah Long Linger,
lalu merasakan tubuh menawannya sedikit bergetar, kelembutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Setelah itu ia memeluk pinggang Longlinger yang cantik dengan tangannya yang besar, dan dengan lembut berkata, "Anggur benar-benar tidak boleh diminum seperti ini, apakah kamu ingin tahu cara minum yang lebih menarik?" Mulut besar Long Yi bergerak mendekat ke telinga Longlinger, dan meniup gairahnya bernafas ke telinga sensitifnya, menyebabkannya menggigil lagi. Namun Long Yi ahli dalam hal ini. "Kamu mengatakan, minum tidak semua ini." Napas Longlinger agak tidak stabil, dan dia bertanya dengan suara seperti nyamuk rendah. "Minum harus seperti ini." Mata Long Yi melintas dengan cahaya yang penuh gairah, dan dia mengangkat cangkir anggurnya dan meminum semua anggur, namun tidak menelannya, melainkan bibirnya perlahan bergerak ke arah mulut kecil Longlinger yang lembut dan lembut. Jantung gadis Longlinger melompat, dan dia dengan malu-malu menutup matanya. Kemudian merasakan bibir dingin, mulut kecilnya ditempati oleh Long Yi. Lidahnya yang terampil dengan paksa membuka rahangnya, dan membiarkan anggur harum dan manis masuk ke mulutnya. Hanya dengan cara ini, secangkir anggur, sementara lidah dua orang saling bersilangan, sepenuhnya meluncur ke mulut Longlinger. Tetapi beberapa tetes anggur buah tumpah dari sudut mulut Longlinger, dan meluncur ke bawah leher gioknya, masuk langsung ke payudara tegas berwarna putih salju itu. Baru beberapa saat kemudian, bibir dua orang itu terbuka. Sekarang mata Longlinger kabur, dan aura centilnya menjadi pekat karena gairahnya terangsang. "Sekarang kamu mengerti. Itu cara minum." Long Yi mengelap pipi Longlinger dan dengan ringan menyedot cuping telinganya, segera menyebabkan Longlinger menggigil. Longlinger dengan lemah berbohong di pangkuan Long Yi. Dia tidak lagi memiliki kekuatan fisik untuk bangkit. Sekarang dengan mata setengah tertutup, dia hanya menunggu seorang pria untuk menyerang dan menyerangnya. "Linger, apakah teman baik kamu pergi?" Long Yi tiba-tiba bertanya dengan lembut. "Mehem, baru saja pergi." Longlinger dengan malu-malu mengangguk dan berkata. Kemudian membenamkan kepalanya ke dada Long Yi. "Kalau begitu mari kita pergi ke tempat tidur dan berkomunikasi dengan benar. Dengan begitu kamu akan mengerti betapa murni suamimu, aku," kata Long Yi sambil tersenyum. Sejujurnya, saat ini kebutuhan fisiologisnya hampir pada titik kritis, karena, sejak dia meninggalkan Elven Forest, dia tidak punya perubahan apapun untuk melepaskannya. Dan dalam 2 hari berikutnya, dia takut dia akan berada dalam kesulitan besar. Longlinger di dada Long Yi sedikit membuka mulutnya, dan menggumamkan sesuatu. Dan dengan kekuatan pendengaran Long Yi, dia mendengarnya dengan jelas. Dia mengutuknya mengatakan cabul. Long Yi mengambil Longlinger dan berjalan ke dalam kamar, lalu melemparkannya ke ranjang besar yang lembut. Longlinger segera berguling, dan menutupi kepalanya dengan bantal, tanpa berani menatap Long Yi karena rasa malu. Linger kecilku tersayang juga tahu bagaimana menjadi malu. Namun pada saat itu, kamu cukup berani. Long Yi tersenyum dan berkata, lalu duduk di samping tempat tidur, dia membelai rambut indah Longlinger. Long Yi tidak pernah berpikir bahwa kata-kata seperti itu merangsang nyali Longlinger. Dia mengertakkan gigi dan dengan wajah yang sangat merah, dia tiba-tiba menerkam Long Yi dan mendorongnya ke bawah. Kemudian dia secara acak mencium wajah Long Yi dan pada saat yang sama juga merobek pakaian Long Yi. Namun ini membuat Long Yi tidak siap dan tertegun, membiarkan Longlinger melakukan apapun yang diinginkannya. Hanya setelah beberapa saat, Long Yi sadar. Setelah secara acak mencium Long Yi, nyali Longlinger lagi mengering, dan dia segera mengubur kepalanya di bahu Long Yi, lalu membuka mulut kecilnya, dia tanpa ampun menggigit. Long Yi buru-buru melepaskan kekuatan internal yang melindungi tubuhnya, dan tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. Wanita mungkinkah menggigit orang lain adalah naluri alami bagi mereka? Untungnya, Longlinger tidak terlalu menggigitnya kali ini, jadi giginya tidak masuk ke dalam ototnya. Linger, bantu aku membuka pakaian. Mencium aroma wangi perempuan dari tubuh Longlinger, dan merasakan kelembutannya seolah-olah tidak ada tubuh yang menarik tulang, Long Yi tidak bisa membantu tetapi mulai menyala, dan suaranya menjadi serak.
Seluruh tubuh Longlinger menggigil, lalu menggigitnya lebih rendah. Dia memanjat dan duduk di sebelah Long Yi. Setelah itu tangan batu giok kecilnya dengan gemetar meraih ke arah kerah Long Yi, dan dengan canggung melepas pakaiannya. Pakaian pria tidak rumit seperti pakaian wanita. Dengan sangat cepat, tubuh bagian atas Long Yi ditelanjangi, memperlihatkan otot-otot dada yang kuat dan perut. Dan saat ini hanya pakaian yang tersisa Long Yi adalah celana dalamnya. Dan Long Yi kecil sudah melonjak tegak karena stimulasi perpipaan lama. Sekarang ada yang terakhir, Linger. Long Yi berkata dengan suara serak. Long Linger menstabilkan jantung gadisnya yang berdetak kencang, dan mengencangkan jantungnya. Perlahan-lahan dia menarik celana dalam Long Yi, lalu adik laki-laki yang tebal itu melompat keluar. Penampilan ganas itu membuat Long Linger berteriak ketakutan. Dia belum pernah melihat adik laki-laki Long Yi sebelumnya, karena pada waktu itu ketika Long Yi melekat pada tubuh Si Men Yu saat dia memperkosanya, dia menutup matanya, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa lelaki kecil ini terlihat sangat menakutkan. Long Yi bagaimanapun tidak bisa lagi menahan diri. Berbalik, dia mendorong Long Linger, dan sambil jatuh di mana-mana, dia melepaskan semua pakaiannya, mengungkapkan padanya bahwa tubuh putih salju memikat sangat cantik. Long Yi menelan seteguk air liur, dan seolah-olah serigala, mata berkedip dengan cahaya redup, dia menatap lekat-lekat pada Long Linger yang bahkan tidak berulir, seolah-olah rebung bambu yang baru dikupas, tubuh yang adil dan jernih. Perut halus itu, dan rambut-rambut halus yang tertutup bunga-bunga indah, semuanya sangat menawan. Long Yi perlahan mengulurkan kedua tangannya, dan memegang gundukan halus dan lembut itu. Dan menerima rangsangan, Long Linger segera mengerang, dan putingnya yang menonjol keluar. Tubuh yang kuat dan heroik Long Yi menekan tubuhnya, dan sekarang memaki Long Yi dan Long Linger sedekat bibir dan gigi. Apalagi cakar serigala Long Yi dengan lembut membelai dan membelai setiap wilayah sensitif Long Linger. Dan ketika bunganya dibanjiri cinta nektar, pada saat ini, pinggangnya tenggelam. Sekarang tidak ada kesenjangan antara dua orang, setidaknya pada saat ini. Bunga mekar, beberapa hujan musim semi jatuh. Tubuh lembut Long Linger seolah gelombang murni, saat Long Yi bergerak maju dan mundur, dan dia mengeluarkan erangan yang menawan. Setelah itu Long Yi mulai menyerang dengan ganas, dan akhirnya ketika Long Linger memekik nyaring saat menyemprotkan, dia menyemprot bijinya jauh di dalam dirinya. Pada istirahat pertama, rambut indah Long Linger basah kuyup, dan dengan mata setengah tertutup, dia berbaring di pangkuan Long Yi. Selain itu, dia sering bergetar sedikit, jelas efeknya yang menyenangkan belum berakhir. Mengambil napas panjang, jiwa Long Linger perlahan-lahan berdebar turun dari awan, perlahan-lahan kembali ke tubuhnya. Dia dengan nyaman menikmati belayan lembut Long Yi di punggungnya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah dia telah menemukan penyelesaian yang dapat diandalkan untuk hatinya. Sekarang mengapa aku merasa benar-benar berbeda dari pengalaman menyakitkan sebelumnya? Long Linger berpikir dengan bingung. Dia secara paksa mencoba mengingat, tetapi menemukan bahwa sekarang malam yang mengerikan itu perlahan-lahan memudar dari hatinya, apalagi sudah lama sejak dia mengingat masalah itu, tetapi orang harus tahu bahwa dia dulu pernah mengalami mimpi buruk setiap malam sebelumnya. Jadi dia belum pernah tidur nyenyak sebelumnya. Bersandar di pangkuan Long Yi, Long Linger merenung cukup lama, dan akhirnya mencapai kesimpulan bahwa semua ini karena rencananya mulai terbukti efektif, sehingga semuanya sebelumnya mulai memudar. Dengan cara ini, Si Men Yu akan lebih tergila-gila denganku. Terlebih lagi pada saat ini, bukankah dia jatuh cinta padaku? Penampilannya barusan terlihat seperti dia ingin memakanku. Long Linger berpikir dalam hatinya. Dia tidak ingin berpikir bahwa sekarang dia lebih terobsesi daripada Long Yi. Tiba-tiba, corak Long Linger berubah. Dia mendengar bahwa memprioritaskan masalah suami istri akan membuat wanita hamil. Jadi jika dia juga hamil dengan anaknya, maka apa yang harus dia lakukan? Dan pada saat itu, mungkinkah dia harus menyerah membuatnya, ayah anak, merasa kematian lebih baik daripada kehidupan? Si Men Yu, apakah kamu pikir kita akan memiliki anak seperti ini? Tanya Long Linger dengan gugup.
Long Yi menundukkan kepalanya dan menatap Long Linger. Dia menyeringai dan berkata, "Idiot, kamu sekarang dalam masa amanmu, jadi bagaimana kita bisa punya anak?" "Ah, masa aman? Bagaimana kamu tahu?" Long Linger bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Yi tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah dia harus memberitahunya pengetahuan fisiologis wanita paling dasar ini yang sudah diajarkan di kelas biologi SMP? "Katakan, aku ingin tahu." Tubuh giok Long Linger bergesekan dengan dada Long Yi dengan cara yang tidak teratur. Dengan patuh, Long Yi menarik napas dalam-dalam, dan adik lelakinya juga mulai bersiap-siap untuk membuat masalah. Pesona gadis yang sedikit dibasahi namun benar-benar luar biasa, dan setiap kerutan dan setiap senyumnya juga menarik. Oke, aku akan mengatakannya. Periode aman perempuan adalah periode 1 minggu sebelum teman baik mereka datang, dan 1 periode waktu 1 minggu setelah itu pergi. Selama waktu ini, tidak mudah untuk hamil. Long Yi terpaksa memberi Long Linger kelas kesehatan fisiologis. "Oh." Long Linger merespons. Dia pada dasarnya harus bahagia tetapi merasakan sedikit kehilangan. "Apakah kamu mengerti?" Long Yi tersenyum dan bertanya. Long Linger mengangguk. "Sekarang setelah kamu mengerti, maka akan lebih baik untuk melakukannya sekali lagi." Long Yi anehnya tersenyum dan mendorong Long Linger lagi, dan tirai perang pria dan wanita lain terbuka. Di ruangan di sebelah ruangan tempat Long Yi dan Long Linger sedang dalam proses menyatakan cinta di siang hari, alis anggun Nalan Ruyue tetap dirajut dan terlihat sangat tertekan. Dia baru saja mendengar Lin Na mengatakan bahwa guru Master Archmage Puxiusi akan membawanya dan Long Linger untuk berkultivasi besok selama 3 bulan, tetapi dalam hal yang dia minta, seperti batu yang jatuh ke laut, tidak ada lagi gerakan, jadi bagaimana mungkin ini tidak membuatnya cemas. Selain beberapa Master Archmage dan pedang suci di benua gelombang biru, dia khawatir tidak ada orang lain yang bisa mencegah perang skala besar ini. Meskipun kekaisaran Nalan mereka akan menjadi yang pertama menanggung beban, tetapi hanya masalah waktu bagi perang besar ini untuk menyapu seluruh benua, dan dia tidak percaya bahwa guru Master Puxiusi dengan visinya yang hebat tidak bisa melihat titik ini. Bab 149, tidak dapat membalikkan situasi, Ling Feng tertekan. Nalan Ruyue memasuki ruang belajar Puxiusi, dan melihat dia membelai janggut merahnya yang menyala-nyala di dagunya dengan mata terpejam, merenungkan sesuatu, dan dia sepertinya tidak memperhatikan dia masuk. Melihat ungkapan Puxiusi ini, hati Nalan Ruyue berdebar tanpa sadar, dan dia mulai memiliki firasat buruk. "Teker Puxiusi, aku datang." Nalan Ruyue berkata dengan lembut, terlihat sangat gugup. Puxiusi membuka matanya, sedikit tersenyum dan berkata, "Putri Ruyue datang, duduk, aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan sedikit denganmu." Nalan Ruyue duduk di kursi yang berlawanan dengan Puxiusi, dan menatap Puxiusi dengan mata yang indah penuh dengan harapan dan gugup. Dia bertanya, "Guru Puxiusi, apakah hal itu berkaitan dengan perang skala besar ini? Apakah kamu menghubungi Master Archmages dan Sword Science lainnya?" Puxiusi menghela nafas dengan lembut, menahan alisnya dan menurunkan matanya, seolah-olah dia sedang berpikir bagaimana mengatakannya. Jantung Nalan Ruyue langsung menjadi dingin, sepertinya masalah ini tampaknya mengalami masalah besar. "Putri Ruyue, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah mengirim surat ajaib ke Master Archmages dan Sword Science lainnya, tetapi selain Archmage Master Air Sui Linglong, semua yang lain enggan untuk campur tangan dalam sengketa benua. Sekarang aku tidak bisa membantumu dalam hal ini." Puxiusi menghela nafas dan berkata, bukannya dia bersedia melihat benua gelombang biru jatuh ke dalam nyala perang, tetapi kali ini, di samping Master Archmages dan Sword Science lainnya tidak mau, dia punya alasan lain juga, yaitu Kaisar Kerajaan Mea juga menentangnya. Campur tangan dengan masalah ini. Dan dengan tekanan dari semua sisi, dia terpaksa menyerah. Ekspresi Nalan Ruyue menjadi sangat suram, kemudian dia dengan hormat berkata kepada Puxiusi, "Aku tahu Guru Puxiusi telah mencoba yang terbaik, aku sangat berterima kasih untuk itu, dan menyesal atas ketidaknyamanan ini. Jangan katakan itu, Putri Ruyue. Aku tidak dapat membantu kamu, dan aku benar-benar malu karenanya."
Sekarang situasi di benua ini pada dasarnya memburuk. Aku ingin tahu apa rencana yang dimiliki Putri Ruyue. Tanya Puxiusi. Nalan Ruyue menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan dengan alisnya yang dirajut dengan erat, dia berkata, bagaimana aku bisa punya rencana? Sekarang aku harus kembali secepat mungkin. Karena perang tidak terhindarkan, kekaisaran Nalan aku juga tidak takut. Ketika mengucapkan kalimat terakhir ini, aura Nalan Ruyue bahkan mengejutkan Puxiusi. Gereja Cahaya Saintes of Nalan Empire ini benar-benar tidak sederhana. Putri Ruyue, tolong tetap bermalam, sekarang langit sudah gelap, kata Puxiusi. Nalan Ruyue mengangguk, meminta izin, dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Hari ini Sui Ruoyan merasa gelisah. Dia cukup takut melihat Long Yi, tetapi siapa yang akan mengira bahwa ketika dia memanggil keberaniannya dan masuk ke ruang kelas, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini telah melewatkan kelasnya. Sepanjang pagi, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Dan di jam pelajaran, matanya sering melirik ke kursi kosong di belakang, lalu nyala api amarah akan muncul di hatinya. Sui Ruoyan pada dasarnya tidak berminat untuk memimpin kelas hari ini. Jadi dia buru-buru menyebutkan beberapa mantra sihir, lalu langsung membuat semua gadis ini belajar sendiri. Dia sendiri pergi ke kantornya untuk merajuk. Hari pertama menghadiri kelas, dia menindas guru, dan hari kedua dia memotong kelas, benar-benar tidak masuk akal. Sui Ruoyan membanting buku teks di atas meja, dan semua yang ada di atas meja melompat. Faktanya, dia juga tidak tahu mengapa dia sangat marah, dan juga membencinya. Sepertinya sedikit masalah, tapi sekali lagi sama sekali tidak sedikit. Meskipun usianya sudah 27-28 tahun, tetapi sehubungan dengan masalah perasaan pria dan wanita, ia tidak berbeda dari selembar kertas putih, bahkan sejauh dibandingkan dengan gadis kecil, ia masih akan menyerupai gadis kecil. Selama waktu kegiatan ekstrakurikuler, Ling Feng ragu-ragu untuk sementara waktu dan pergi ke Water Magic Plaza lantai 3. Kemarin, setelah dia kembali ke kamar, dia menemukan bahwa Long Yi sudah pergi, apalagi dia tidak kembali untuk malam itu, membuatnya agak khawatir. Meskipun dia tidak ingin melihat Yingyin dari kelas sihir air A, tapi dia masih ingin pergi dan melihat apakah Long Yi datang untuk menghadiri kelas atau tidak. Dan tepat ketika Ling Feng pergi ke kelas A dan membuka pintu, seorang gadis bermata tajam langsung memperhatikannya, dan segera bergegas ke sisi Yingyin dan berkata, "Yingyin, pangeran tampanmu datang mencarimu." Yingyin buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat Ling Feng sedang dalam proses melihat-lihat ruang kelas, dia menjadi sangat senang. Setelah itu dia dengan cepat bangkit dan bergegas keluar. Orang itu, tampaknya tidak menghadiri kelas, kemana dia pergi. Tidak melihat Long Yi, Ling Feng bergumam. "Ling Feng, apakah kamu mencari aku?" Yingyin agak gelisah memegang pergelangan tangan Ling Feng, dan segera kerumunan gadis di kelas mulai mengejek dengan penuh semangat, tapi Yingyin benar-benar mengabaikannya, dan tatapannya hanya terfokus pada Ling Feng. Ling Feng kaget, dan dia dengan cerdik melepaskan tangan batu giok Yingyin. Dia ingin menyerbu dengan marah, tetapi khawatir ini akan melukai harga diri Yingyin, karena pada saat ini, ada banyak mata yang memandang mereka. Ling Feng dengan ringan menghela nafas dan berkata, "Ayo kita keluar untuk berbicara." Wajah cantik Yingyin segera menjadi sangat merah karena kegembiraan, dan dia buru-buru menganggukkan kepalanya, lalu menarik Ling Feng. Dia mulai berjalan ke bawah, sangat khawatir dia akan kembali pada kata-katanya. Ling Feng tersenyum masam, ini adalah kemalangan yang dia ciptakan sendiri pada waktu itu, dan sekarang bagaimana dia bisa mengakhirinya. Jika dia membiarkan Yingyin tahu bahwa dia juga seorang gadis yang menjorok seperti dia, maka dia bertanya-tanya apakah gadis ini akan menjadi gila. Dua orang datang ke tempat yang sunyi dan terpencil, lalu duduk. Yingyin pemalu tapi dia masih menatap Ling Feng dengan perasaan senang. Apakah menunggu 1 tahun ini akhirnya akan membuahkan hasil? Ling Feng ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan tepat ketika dia hendak bertanya tentang Long Yi, tangan batu giok Yingyin menggenggam tangannya, dan dengan lembut berkata dengan wajah merah, "Feng, aku benar-benar bahagia sekarang, terima kasih. Tunggu sebentar."
Ling Feng buru-buru memotongnya dan mengeluarkan tangannya dari antara tangan batu giok yang agak dingin. Secerdas dia secara alami menebak apa yang ingin dikatakan Yingyin. Tampaknya kesalahpahaman ini sangat besar. Yingyin secara keliru percaya bahwa kali ini dia mencari dia untuk menerimanya. Yah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah bocah yang bau itu, Long Yi, datang untuk menghadiri kelas hari ini? Tanya Ling Feng. Tidak, aku tidak melihatnya sepanjang pagi. Yingyin menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu apa yang terjadi kemarin? Kenapa ada berbagai macam rumor tentang kelasmu di seluruh akademi hari ini? Tanya Ling Feng. Ketika dia pergi untuk mengambil kelas hari ini, dia mendengar berbagai jenis desas-desus mengenai semua siswa perempuan Long Yi dan Water Magic kelas A dan juga guru Sui Ruoyan. Di mana-mana, para siswa hanya membahas masalah ini. Wajah cantik Yingyin menjadi merah, lalu dengan takut-takut memandang ke arah Ling Feng, karena kemarin dia juga berada di antara para siswa yang menyelinap diserang oleh Long Yi, bajingan kotor itu, dan mendapatkan bubuk es yang dituangkan ke payudaranya yang cukup. Melihat ekspresi Yingyin, Ling Feng tidak bisa menahan penasaran. Mungkinkah Long Yi, pria itu benar-benar menyerang semua siswa perempuan di kelasnya dengan kata-kata kotor? Jujur itu terlalu layak untuk dikagumi. Yingyin dengan ragu mengatakan semua yang terjadi di kelas latihan kemarin siang. Mendengar ini, Ling Feng tidak bisa bertahan dan tertawa. Orang itu benar-benar bisa terlalu jahat, dia benar-benar menuangkan bubuk es ke dada siswa perempuan serta guru perempuan. Hanya dia cukup berani untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ayo kembali ke kelas. Selesai berbicara, Ling Feng berdiri dan mulai berjalan menuju gedung Departemen Sihir Muka. Ling Feng, tunggu sebentar. Wajah cantik Yingyin memucat dan memanggil dengan keras untuk menghentikan Ling Feng. Setelah berlari ke depan Ling Feng, Yingyin bertanya dengan suara bergetar, Ling Feng, kamu memanggilku hanya untuk bertanya tentang Long Yi, jangan bilang bahwa kamu tidak datang untuk mencariku. Ling Feng dengan canggung menatap Yingyin dan menghela nafas, maaf, aku datang hanya untuk mengetahui apakah Long Yi datang untuk menghadiri kelas atau tidak. Itu benar-benar mustahil bagi kamu dan aku, tidak ada kekurangan orang baik di dunia ini, jadi apakah perlu ada yang begitu keras kepala? Kamu bajingan, aku benci kamu sampai mati. Yingyin menatap Ling Feng dengan mata berkaca-kaca untuk waktu yang lama, lalu menyeka air matanya, dia lari, meninggalkan Ling Feng dengan senyum pahit menyentuh hidungnya. Dan untuk Long Yi dan Long Linger, mereka mengobarkan beberapa putaran perang di dalam penginapan. Mereka memulai perang mereka di pagi hari, dan hanya ketika senja mereka menghentikan perang ini dan membatalkan pertempuran. Sekarang Long Linger yang sudah letih seakan telah berubah menjadi lumpur menyusut di pangkuan Long Yi, dan bahkan tidak mau menggerakkan jarinya. Long Yi juga terengah-engah. Long Linger ini sebenarnya berani menantangnya, jadi dari pagi sampai sekarang mereka belum beristirahat, dan bahkan mereka tidak punya waktu untuk makan siang. Dan setelah menjalani pertempuran pahit yang panjang, dia akhirnya bisa menurunkannya. Dengan begitu banyak pekerjaan kasar, sekarang dia sangat lapar sehingga dia berada di titik kematian. Linger, apakah kamu lapar? Aku akan pergi dan membawa sesuatu untuk dimakan. Long Yi bertanya pada Long Linger di dadanya. Long Linger sedikit menyatakan persetujuan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Long Yi bangkit dari tempat tidur, lalu setelah mengenakan pakaiannya, dia pergi keluar dan membawa kembali beberapa jenis piring. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa Long Linger sudah tertidur. Melihat ini, dia tidak tahan untuk membangunkannya, jadi Long Yi hanya meninggalkan makanan di atas meja di samping tempat tidur, lalu perlahan berjalan keluar dari penginapan. Malam Mea Principality juga sangat mempesona. Kedua sisi jalan lebar diterangi dengan lampu ajaib warna-warni, dan pejalan kaki dari berbagai ras berjalan ke sana kemari di jalan ini, membentuk pemandangan unik dari kerajaan Mea. Dan saat berjalan menyusuri jalan ini, Long Yi tiba-tiba menghentikan langkahnya, karena dia melihat simbol yang akrab, Phoenix mandi dalam api kelahiran kembali, namun ini adalah simbol klan Phoenix.
Karena hubungannya dengan Yu Feng, dia merasa sangat ramah terhadap simbol ini. Ini adalah toko aksesoris rantai klan Phoenix yang menjual berbagai macam aksesoris ajaib. Hanya melihat jumlah orang di dalam toko, dia tahu bahwa bisnis itu pasti berkembang. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan gadis ini sekarang. Apakah kamu merindukan aku? Panjang Yi tidak bisa membantu tetapi berpikir dalam hati. Dan Yu Feng yang dipenuhi dengan wajah cantik roh heroik serta tubuh berapi-api yang dibungkus oleh baju besi skintit merah menyala muncul di dalam pikirannya. Dia selalu memancarkan panas di sekelilingnya, menarik perhatian banyak orang. Memikirkan setiap aspeknya, Long Yi tidak bisa menahan tawa. Dan saat itu, Long Yi tiba-tiba melihat dua sosok yang dikenalnya. Yang satu mengenakan jubah pendeta putih bersih dengan kerudung, dan yang lainnya mengenakan pakaian pembantu hijau zamrud. Mereka adalah Nalan Ruyue dan pelayannya Xiao Cui. Bab 150, Skema Nalan Ruyue. Seolah merasakan tatapan Long Yi, Nalan Ruyue menghentikan langkahnya, dan dengan ringan memutar kepalanya. Dan melihat Long Yi berdiri tidak jauh darinya dan menatapnya dengan senyum, matanya tiba-tiba bersinar dengan kemegahan yang luar biasa, tetapi segera setelah itu, dia agak malu-malu menghindari tatapannya, seperti keadaan erotis di dalam kamar mandi hari itu. Telah sering melekat dalam benaknya beberapa hari terakhir ini. Long Yi berjalan, dan berkata sambil tersenyum, "Ah, kebetulan sekali, Tuan Putri Ruyue, kamu belanja hari ini." Nalan Ruyue menekan rasa malu di hatinya, lalu dengan tenang bertemu dengan tatapan Long Yi, dia dengan ringan menjawab, "Ya, kebetulan sekali, besok aku kembali, jadi aku membeli beberapa keperluan." "Pergi besok? Apakah kamu menyelesaikan masalah kamu di sini?" tanya Long Yi. Nalan Ruyue menghela nafas, dan terlihat sedih, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku khawatir masalah ini tidak mudah diatasi, dan sekarang setelah situasinya tegang, aku harus kembali." Mata Long Yi melintas, memahami bahwa dia berbicara tentang perang Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Bangga Bulan. Tampaknya kali ini perang tidak dapat dihindari. Dengan visi Long Yi, tentu saja tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa perang antara kedua kekaisaran ini telah meningkat ke tingkat ini karena beberapa orang menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan peran seperti apa yang dimainkan Kekaisaran Naga-Naga dalam perang ini. "Kalau begitu, kuharap kamu selamat jalan. Aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal." Long Yi ringan melambaikan tangannya ke arah Nalan Ruyue, lalu berbalik, dia berjalan pergi. Dia bukan juru selamat, dan karena perang ini tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa dia harus ikut campur? "Tunggu sebentar." Nalan Ruyue tiba-tiba mengejarnya dan menarik lengan baju Long Yi. "Apakah ada hal lain, Putri Ruyue?" tanya Long Yi. Matanya menatap tangan batu giok Nalan Ruyue yang dengan erat menarik pakaiannya. Nalan Ruyue dengan cepat menarik tangannya, dan agak panik, wajahnya yang cantik menjadi panas. Tapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya, dan mulai perlahan berkata, "Si Men Yu, aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, apakah kamu punya waktu?" Long Yi mengangkat alisnya, dan agak ragu-ragu. Nalan Ruyue mencarinya jelas bukan untuk mengobrol santai. Membahas itu pasti akan melibatkan masalah politik. Hanya sesaat, itu tidak akan memakan banyak waktu. Melihat Long Yi ragu-ragu, Nalan Ruyue buru-buru berkata. Berpikir untuk beberapa detik, Long Yi berpikir bahwa Long Linger sangat tidak mungkin bangun dalam waktu singkat, jadi dia mengangguk setuju. Nalan Ruyue memerintahkan pelayannya Xiao Cui untuk kembali terlebih dahulu, dan dia membawa Long Yi ke lereng bukit di pinggiran kota. Tidak ada yang pada dasarnya datang ke sini selarut ini. Dan itu sangat sunyi. Dua orang menemukan tempat duduk, dan bahkan setelah beberapa saat, Nalan Ruyue tidak membuka mulutnya, dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap bintang-bintang di langit yang tenggelam dalam pikiran. "Putri Ruyue, apakah kamu memanggil aku hanya untuk menemani kamu menonton bintang-bintang?" Long Yi tertawa dan bertanya. Nalan Ruyue menoleh, dan tersenyum meminta maaf. Dia berkata, "Kamu harus tahu tentang konflik antara Kekaisaran Nalan kita dan Kekaisaran Bangga Bulan, bukan begitu?"
Long Yi mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Dia berada di tempat kejadian selama bentrokan persekutuan penyihir dari dua kerajaan ini. Perang tidak pernah berhenti di Blue Waves Continent, tetapi kali ini berbeda, karena kali ini adalah perang antara dua kerajaan besar. Apalagi perang ini pasti akan menelan seluruh Blue Waves Continent. Dan aku dapat meramalkan bahwa pada saat itu, akan ada suara api di 4 arah, dan adegan tragis darah yang mengalir seperti sungai dan ladang yang dipenuhi mayat akan ada di mana-mana. Nalan Ruyue dengan agak gelisah berkata, dia tidak hanya khawatir hanya untuk kekaisarannya, tetapi juga khawatir untuk orang-orang biasa dari seluruh Blue Waves Continent. Long Yi tertawa, lalu berbaring kembali dan menonton alam semesta yang luas, dengan acuh tak acuh berkata, semua hal di dunia ini yang bergabung untuk waktu yang lama pasti akan terpisah, dan setelah terpisah untuk waktu yang lama, mereka pasti akan bergabung. Ini adalah hukum alam, karena peperangan tidak dapat dihindari, maka seseorang hanya dapat menghadapinya. Mencari perang akan selalu mengakibatkan orang mati, jadi mereka yang lahir di masa sulit hanya bisa menyalahkan ketidakadilan surga. Melihat wajah Long Yi yang acuh tak acuh, Nalan Ruyue terkejut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu tahu kata-kata yang baru saja kamu ucapkan sangat berdarah dingin? Long Yi namun ringan tertawa dan berkata bahkan tanpa memukul kelopak mata, berdarah dingin. Lalu menurut kamu apa yang harus aku lakukan dengan anak yang belum lahir? Jangan bilang bahwa aku harus meneriakkan beberapa slogan untuk menunjukkan antusiasme aku. Nalan Ruyue terkejut, ya, dia tercekik oleh kata-kata Long Yi, tetapi sehubungan dengan Long Yi tentang sikap acuh tak acuh ini, hatinya bagaimanapun benar-benar tidak setuju. Putri Ruyue, aku benar-benar bukan orang yang hebat, tetapi kamu juga tidak. Pada akhirnya, kamu ingin menghentikan perang ini demi kerajaan kamu. Jika perang ini melibatkan negara-negara lain terlebih dahulu, maka aku khawatir kamu tidak akan begitu antusias tentang hal itu. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Kulit Nalan Ruyue berubah tidak teratur, dan melihat Long Yi berbaring di sampingnya, dia tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang di dalam hatinya untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan Long Yi tidak salah, dia datang untuk meminta guru Master Archmage Puxiusi untuk kerajaannya sendiri, dan untuk orang-orang di negara lain, dia tidak terlalu memikirkannya. Kali ini, aku tidak berpikir bahwa kamu mencari aku hanya berbicara tentang situasi ketegangan benua, bukan? Long Yi melanjutkan berbicara. Kemudian sedikit menoleh, dan memandang Nalan Ruyue dengan senyum namun bukan ekspresi senyum. Nalan Ruyue dengan tidak wajar mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia mendapati bahwa, ternyata, dirinya sendiri tidak setinggi yang dia kira. Dia tidak seperti orang biasa yang akan mengatakan bahwa mereka menghargai dunia, mengeluhkan keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, tetapi dia juga egois seperti orang biasa. Tidakkah kau merasa senang menarik orang-orang yang terbang di langit dan menginjak-injak mereka dengan kejam? Nalan Ruyue tidak menjawab pertanyaan Long Yi, hanya merasa agak dirugikan, katanya. Yah, ada sedikit perasaan semacam ini. Manusia selalu memiliki kebiasaan buruk yang mengakar, dan mereka sangat jelas dalam kasus aku. Panjang Yi terkekeh. Nalan Ruyue tidak marah, hanya menatap Long Yi untuk sementara waktu, dan tiba-tiba menghela nafas. Dia berkata, kamu benar, aku memang tidak begitu hebat, yang kupikirkan adalah negaraku dan orang-orang yang kusayangi. Maka kali ini kamu mencari aku untuk, Long Yi bertanya. Kamu benar. Sekarang karena perang tidak terhindarkan, maka kita hanya bisa berhadapan. Kekaisaran Nalan aku tidak pernah takut kepada siapapun. Mata Nalan Ruyue menyala dengan cahaya dingin, dan nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Long Yi tertawa, gadis ini benar-benar bukan seseorang yang mudah dihadapi. Kali ini Blue Waves Continent akan benar-benar membalikkan langit, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika kedua kekaisaran benar-benar memulai perang habis-habisan, masih perlu waktu yang baik untuk menyebar ke kerajaan Mia ini. Setelah Nalan Ruyue selesai berbicara, dia melihat ke arah Long Yi, dan dia berkata dengan nada agak dingin, kali ini,
dalam konflik antara Kekaisaran Nalan kami dan Kekaisaran Bulan yang membanggakan, Kekaisaran Naga kekerasanmu juga telah mengklaim kredit besar untuk dirimu sendiri. Long Yi mengeluarkan rumput dan memegangnya di mulutnya. Dia berkata sambil tersenyum, Putri Ruyue, kau juga tahu bahwa aku meninggalkan kekerasan naga kekaisaran lebih dari setahun yang lalu. Aku tidak tahu apapun yang terjadi dalam periode waktu ini. Politik, konspirasi dan peperangan, semua tidak ada hubungannya dengan aku. Balan Ruyue namun tidak menyatakan pendapat tentang ini, hanya dia mencibir, setelah perang menyebar, apakah kamu pikir kamu masih dapat mempertahankan integritas kamu sendiri? Tuan muda kedua Simen. Long Yi menarik keluar akar rumput mulutnya, lalu berpikir tentang klan Simen, dan memikirkan beberapa gadis yang memiliki hubungan dengannya. Dia tahu bahwa mempertahankan integritasnya sendiri benar-benar agak sulit. Aku ingin tahu pendapat apa yang dimiliki Putri Ruyue. Long Yi dengan ringan bertanya. Kekaisaran naga kekerasanmu mengipasi api, hanya karena kamu ingin mengambil keuntungan dari kekacauan untuk berkembang. Tetapi dengan Blue Waves kontinen menjadi kue yang begitu besar, apakah kamu pikir kamu bisa memakannya dalam satu gigitan? Percikan api muncul di mata Nalan Ruyue ketika dia berbicara. Jadi, Long Yi menajamkan alisnya dan bertanya. Akan lebih baik bagi dua kerajaan kita untuk bekerja sama, dan itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Nalan Ruyue menatap lekat-lekat ke Long Yi dan berkata, dan tubuhnya secara tak terduga memancarkan aura yang bisa memaksa orang lain. Namun Long Yi menyeringai dan berkata, apa gunanya memberitahuku urusan nasional seperti ini, kau harus pergi dan mendiskusikan ini dengan Kaisar Long Zhan dari Kekaisaran Naga Kekerasan. Klan Simen kamu dapat menyembunyikan langit dengan satu tangan di kerajaan Kekaisaran Naga, dan pasukan paling elit juga praktis di bawah klan Simen kamu, jadi diskusi dengan kamu klan Simen sama saja. Nalan Ruyue berkata dengan acuh tak acuh. Itu juga bukan giliranku, kamu harus mendiskusikan masalah ini dengan orang tuaku. Long Yi ringan tersenyum dan berkata. Dia tidak dapat memahami mengapa Nalan Ruyue berpikir untuk membicarakan hal ini dengannya. Membahas denganmu juga sama saja. Nalan Ruyue menjawab. Kenapa? Long Yi ingin tahu bertanya. Aku pikir setiap tindakan kamu berada di bawah kendali ayahmu, Bapak Klan Simen, sejak lama. Selain itu aku pikir, segera, dia akan mengirim seseorang untuk memanggil kamu kembali ke skema bersama untuk acara yang hebat. Senyum muncul di wajah Nalan Ruyue, dan dia telah memperkuat nadanya ketika dia berbicara kata, skema bersama untuk acara yang hebat. Dengan dukungan telapak tangannya, Long Yi berdiri, lalu menduduki tanah tinggi. Dia melihat ke bawah ke arah Nalan Ruyue dengan tangannya yang cepat dan ganas seolah mata pedang. Tapi Nalan Ruyue tidak menghindari tatapannya sedikit pun, dan melihat langsung ke arah Long Yi. Lalu wajah tampan Long Yi dengan mata agresif perlahan mendekatinya, yang akhirnya menyebabkan jejak panik untuk menembus tatapan tenang dan terkumpul dari Nalan Ruyue. Setiap orang memiliki sifat ganda, dan dia sendiri tidak terkecuali. Tetapi Long Yi di sisi lain, apakah dia kejam sebagai reputasinya? Long Yi tersenyum puas di dalam hatinya, gadis ini toh masih belum berpengalaman sedikit, tetapi naluri politiknya mengejutkannya. Dia tahu bahwa lelaki tua di rumahnya memiliki ambisi liar, dan karena bahkan gadis remaja ini bisa melihatnya, maka mustahil bagi rubah tua itu Long Zhan untuk tidak melihat ini. Perang kali ini dari benua gelombang biru adalah kesempatan bagi klan Simen, namun juga merupakan jalan yang tidak dapat kembali. Menang, lalu menjadi tuan, kalah, lalu. Long Yi tidak berpikir lebih jauh, dia bergerak mendekati dahi Nalan Ruyue, dan berhenti hanya 1 inci jauhnya. Dia menatap matanya dari jarak dekat ini. Mereka terkunci di jalan buntu untuk sementara waktu, namun Nalan Ruyue hilang. Dia secara paksa mendorong Long Yi pergi, dan jantungnya melonjak tak beraturan seperti coklat kekuningan. Ada pepatah, jangan ikut campur dalam urusan yang bukan bagian dari posisi kamu. Aku, Long Yi suka kebebasan dan kehidupan santai. Adapun apakah aku dapat mempertahankan integritas aku sendiri, aku tidak berani menjamin,
Tapi aku pikir alasan mengapa kamu mengucapkan kata-kata ini kepada aku adalah karena kamu ingin melibatkan aku. Setelah semua, ide ini tidak terbatas hanya pada kekaisaran Nalan kamu. Aku pikir Proud Moon Empire juga pasti berpikiran sama. Long Yi tersenyum dan berkata. Nalan Ruyue memerah dan terengah-engah menatap tenang dan menenangkan Long Yi. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Dalam debat ini, dia bukan pasangan Long Yi. Sekarang dia tidak bisa tidak berpikir, jika ayah dan anak ini bergandengan tangan, maka dia khawatir klan Long benar-benar akan selesai. Bersambung.